Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1451. Kekuatan mistik tak berujung. Di depan mata semua orang, senyuman muncul di wajah Ling Han, dan dia dengan tenang berkata, "Jadi ini Heaven's Will Sabre. Cukup menarik, itu membuat kepalaku sedikit sakit." Penonton terbelah karena ketidakpercayaan mutlak. Meskipun sangat jarang bertemu seseorang yang telah mengembangkan seni serangan spiritual, itu tidak menghalangi perkiraan mereka tentang kekuatan serangan spiritual. Heaven's Will Sabre Gudaoyi memiliki panjang hampir 30.000 meter, dan hanya melihatnya dari jauh saja sudah cukup untuk membuat seseorang ketakutan. Serangan semacam ini pasti sangat menakutkan. Tapi setelah pedang ini menghantam, Ling Han justru merasa sedikit pusing. Sialan, bukan hanya fisik orang ini pada level orang aneh, jiwanya juga. Bahkan tingkatan raja tertinggi seperti Long Xiangyu dan Zi Chenfeng tampak berhati-hati. Mereka pasti tidak ingin bertemu pria dengan pertahanan aneh seperti Ling Han. Jika mereka benar-benar bertemu lawan seperti itu, maka target mereka adalah batu apung di bawah kaki Ling Han. Mereka pasti tidak akan menyerangnya secara langsung. Mereka merenungkan bahwa jika itu dalam kekuatan serangan murni, mereka bukan tandingan Gudaoyi. Suara tawa Gudaoyi secara alami terhenti tiba-tiba. Senyuman di wajahnya menghilang, dan dia menatap Ling Han untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya dia berkata, "Kemudian ambillah kekuatan mistik tertinggi yang saya kembangkan dalam kehidupan keempat saya, Roaring Flames Incinerate the Heaven." Boom! Api tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya seperti lautan. Tapi fakta yang sangat aneh adalah bahwa meskipun lautan api ini bisa menyebar ke segala arah tanpa henti, batas atas dan bawahnya dibatasi dalam ruang selebar 6 meter, yang juga berarti bahwa Gudaoyi tidak dapat menyerang orang-orang yang lebih dari 6 meter darinya atau yang lebih dari 6 meter di bawahnya. Api jenis ini sangat menakutkan. Bahkan Zi Chenfeng, kedua di dunia, Hong Ma, dan yang lainnya tidak bersedia ditandingi oleh Gudaoyi saat ini. Mereka semua dengan cepat bergerak dan meraih batu apung, meningkatkan ketinggian mereka. Di tengah lautan yang berapi-api, monster muncul satu demi satu. Mereka semua terbentuk dari pola surgawi dan tampak aneh. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk yang belum pernah dilihat Ling Han sebelumnya. Ini adalah teknik surgawi, jadi sangat mungkin monster ini adalah binatang buas dari alam surgawi. Ling Han tersenyum. Harus diketahui bahwa dia telah memahami misteri mendalam dari Rising from the Ashes di tengah nyala api abadi, dan itu juga bukan api abadi biasa. Itu adalah api yang dibakar oleh Immortal Phoenix. Tidak mungkin baginya untuk menghilangkan api abadi, tetapi akan terlalu mudah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia sudah mampu menjadi satu dengan api abadi, dan tidak peduli seberapa berapi api-apinya, mereka tidak akan bisa melukainya. Rasanya seperti sedang mandi di air hangat kolam. Dia hanya akan merasa santai dan nyaman, dan tidak akan terluka sama sekali. Dia membuka kekuatan asal untuk melindungi batu apung di bawah kakinya. Kemudian, dia dengan agresif menyerang ke arah Gudaoyi. F***K di bawah mereka. Semua orang merasa mati rasa karena shock. Hanya dengan melihat api itu saja akan membuat merinding. Siapa yang tidak akan menjaga diri mereka sendiri dengan sekuat tenaga ketika dikelilingi oleh api itu? Itu karena menyebarkan lautan api ini pasti akan menghabiskan banyak energi. Jadi strategi terbaik secara alami adalah memilih pertahanan. Ketika pihak lain kelelahan, mereka kemudian bisa melakukan serangan balik. Tapi apa yang dilakukan Ling Han? Dia menyerang saat dihadapkan dengan api ini. Mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka harus memanggilnya pemberani atau bodoh. Tidak. Sepertinya dia sangat percaya diri. Ya ampun, sepertinya api tidak bisa melukainya. Mengapa saya merasa bahwa nyala api ini tampak intim baginya?
ini, api yang dikeluarkan musuh juga bisa terasa intim ke arahnya. Orang ini pasti orang aneh di antara orang aneh, karena itu adalah serangan yang dikirim oleh lawannya. Maka tidak peduli seberapa lemah serangan ini, mereka hanya bisa mengabaikannya atau menghilangkannya. Bagaimana bisa serangan lawan mereka benar-benar terasa intim terhadap mereka? Itu tidak masuk akal. Bahkan mata Gu Daoyi membelalak karena keterkejutannya. Dia benar-benar ingin memanggilnya orang aneh. Ling Han tiba, dan tinjunya melesat untuk menyerang. Dia tidak memiliki trik sebanyak Gu Daoyi. Meskipun itu adalah pukulan, yang keluar bukanlah kekuatan tinju, melainkan niat pedang yang tak berujung. Akulah pedang, ini adalah pencerahan yang diperoleh Ling Han dari serangan yang disampaikan oleh Heaven's Will Sabre. Pedang Dao tidak perlu dibatasi pada pedang. Segala jenis teknik hanyalah formalitas, hanya kekuasaan dan regulasi yang merupakan kualitas fundamental. Karena itu masalahnya, mengapa aku harus peduli bagaimana serangan pedang ini dilakukan? Dia memiliki semacam pencerahan, dan niat pedangnya juga menjadi lebih solid seolah-olah telah mengalami semacam transformasi. Kali ini, Gu Daoyi benar-benar terpana. Kamu bahkan bisa tercerahkan di tengah pertempuran. Wow, bakat alami bocah ini berada di bawahnya. Dan begitu pula dengan konstitusinya. Dapat dikatakan bahwa semua sifat bawaannya lebih rendah dari dirinya sendiri. Tetapi kemampuan pemahamannya terlalu menakutkan, yang menyebabkan dia merasa kedinginan. Di alam surgawi, umur pembudidaya tidak terbatas. Selama mereka tidak terbunuh oleh Celestial Decline, maka mereka akan memiliki cukup waktu untuk memoles kekuatan asal mereka dan menyempurnakan diri mereka sendiri. Namun, satu-satunya kekurangan yang tidak dapat mereka kompensasi adalah kemampuan pemahaman. Dengan kata lain, keajaiban seperti dirinya hanya memiliki permulaan awal dan memiliki kecepatan yang cepat pada awalnya. Mereka bisa dengan cepat meninggalkan yang lain. Namun, kultivasi bukanlah jangka pendek, melainkan maraton yang diperpanjang yang akhirnya tidak terlihat. Setelah dia berlari dalam jarak tertentu, dia akan melambat. Itu karena mereka tidak bersaing dalam konstitusi atau bakat alam di jalan terakhir ini, melainkan dalam kemampuan komprehensif dari misteri langit dan bumi. Mereka yang memiliki kemampuan komprehensif yang lebih tinggi mungkin memulai nanti, tetapi akan segera menyusul, dan bahkan melampaui yang sebelumnya. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh Gu Daoyi berkobar. Dia tidak bisa membiarkan saingannya, atau bahkan mereka yang akan menyusulnya, muncul di jalan tingkatan raja. Membunuh, kekuatan mistik dari kehidupan kelima, staf langit. Dia memberi battle cry. Kekuatan asalnya kental, dan membentuk tongkat emas di tangannya. Dia melakukan serangan berat di Ling Han. Lautan api, sementara itu, langsung ditarik. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan dua kekuatan mistik tertinggi pada saat yang sama. Di bawah mereka, semua orang sudah mati rasa karena shock. Seperti yang diharapkan dari Gu Daoyi. Setiap teknik rahasia yang dia gunakan sangat kuat. Yang lain hanya perlu memegang salah satu dari mereka, dan mereka akan dapat melihat ke bawah dengan bangga ke seluruh dunia, tetapi dalam kasusnya, ini tampaknya masih jauh dari akhir. Boom! Ketika tongkat langit menyerang, itu akan menghancurkan langit dan bumi. Dia praktis berjalan sepenuhnya di jalur seorang tiran. Tanpa membuang-buang kata, satu tongkat menyerang darinya, dan bahkan langit dan bumi akan runtuh, dan semuanya akan diratakan. Kaisar Hujan tidak bisa membantu tetapi merasakan tangannya gatal. Dia benar-benar ingin meminta Ling Han memberi jalan agar dia bisa pergi dan berjuang sesuka hatinya. Ling Han juga merasakan aspirasi yang mulia, dan menyatakan, inilah pertempuran itu. Dia mengangkat tangannya, dan dengan cara yang sama mengumpulkan kekuatan asal, yang berbentuk pedang yang menyambut staf Skyward dalam serangan. Ledakan, pedang dan tongkat menabrak yang lain, tiba-tiba menciptakan gelombang kejut menakutkan yang menyapu ke segala arah. Namun, zona yang terkena dampak dibatasi pada udara dengan diameter 6 meter, dan tidak diizinkan untuk bergerak lebih jauh dari itu. Rambut Ling Han dan Gu Daoyi berkibar-kibar. Pakaian mereka berkibar-kibar dengan keras, tetapi tak satu pun dari mereka mundur satu langkah untuk mundur. Bahkan jika Gu Daoyi adalah peringkat 3 tingkat raja,
tingkat kultivasinya telah melemah, jadi dia tidak lebih kuat dari Ling Han. Itu bisa dianggap sebagai pertempuran antara yang sederajat. Peng, peng, keduanya mundur pada saat bersamaan, dan dengan bentrokan seperti itu, bebatuan mengambang di bawah kaki mereka mulai larut. Jika pemenang masih ragu-ragu setelah beberapa waktu berlalu, mereka akan dianggap telah mengakhiri pertempuran dengan kehancuran bersama, dan keduanya akan jatuh ke lembah. Jelas, tidak mungkin bagi pemenang untuk diputuskan di antara mereka berdua dalam jangka pendek, jadi mereka secara alami hanya bisa berpisah. Ling Han tertawa keras sambil menggerakkan tangannya berulang kali. Satu demi satu, kilatan cahaya pedang menebas dan menghantam Gu Daoyi seperti ombak lautan. Mata Gu Daoyi membelalak, dan dia bertanya, "Menurutmu apakah kamu satu-satunya pengguna pedang di sini?" Dia juga menggunakan tangannya seperti pedang, dan menyerang Ling Han. Kekuatan mistik ke-6, Pedang Bunga Terbang. Chapter 1452. Cahaya Dao. Astaga, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatan mistiknya. Inilah tingkatan raja sejati, yang mampu menghancurkan semua rekannya. Sekarang saya percaya bahwa Ling Han benar-benar bisa mengalahkan Gu Daoyi. Akan sangat sulit untuk melakukannya, tapi sangat mungkin mereka berdua akan berakhir dengan seri. Saya masih berpikir Gu Daoyi lebih kuat. Dia jelas masih memiliki lebih banyak teknik rahasia yang belum dia gunakan, tetapi Ling Han terus menggunakan teknik pedang yang sama. Jangan bilang kalau kamu tidak tahu bahwa tidak bijaksana menjadi serakah. Menguasai satu teknik rahasia saja sudah cukup, apa perlu membuang waktu untuk teknik lain? Tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, itu akan cukup baginya untuk membunuh mereka dengan satu serangan, kan? Apa salahnya memiliki banyak teknik rahasia? Dia dapat memilih teknik rahasia mana yang akan digunakan berdasarkan lingkungan yang berbeda dan lawan yang berbeda. Ini disebut beradaptasi dengan kondisi. Semua orang mulai berdebat sengit, dan tentu saja, tidak ada dari mereka yang yakin dengan pendapat orang lain. Di udara, teknik pedang petir Ling Han juga memulai bentrokan dengan teknik pedang bunga terbang Gu Daoyi. Ketika Flying Flower Sword bergerak, muncullah bunga-bunga indah yang menyilaukan di langit dan bumi, tetapi ada niat membunuh yang tersembunyi di antara bunga-bunga indah ini. Saat bunga bermekaran, pedang surgawi melesat satu demi satu dalam tampilan yang cemerlang. Ling Han petir menyebar, mengeluarkan hukuman atas nama langit. Boom, 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 boom. Satu demi satu, bunganya meledak, berubah menjadi debu. Dalam bentrokan teknik pedang petir benar-benar menang. Gu Daoyi tidak bisa membantu tetapi terlihat marah. Dalam bentrokan teknik pedang, ini adalah bentrokan pedang Dao, terutama ketika kedua teknik pedang mereka menyentuh Dao surgawi. Jadi, ini telah berkembang menjadi kompetisi tingkat teknik pedang mereka, dan jelas bahwa teknik pedang bunga terbang benar-benar dikalahkan. Boom, petir menyambar di sekitar mereka, berubah menjadi lautan yang menghambur ke arahnya. Gu Daoyi tidak punya pilihan selain mundur dan menempatkan semua fokusnya pada pertahanan. Ketika petir telah menghilang, meskipun dia masih berdiri dengan bangga seperti gunung, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya robek, dan dia masih menunjukkan penampilan yang menyedihkan. Terengah, dalam bentrokan ini, Ling Han benar-benar berada di atas angin. Ini bukan hanya keunggulan, dia memiliki keuntungan yang luar biasa. Dia benar-benar telah menghancurkan teknik pedang Gu Daoyi. Mendesah, sosok kuat dari Akademi Seni Bela Diri Star Sen berkata, keduanya sangat berbakat. Persaingan teknik pedang barusan telah berkembang sejauh pedang Dao. Jika tidak, bahkan jika Gu Daoyi bukan tandingannya, dia tidak mungkin terlihat begitu menyedihkan sekarang. Tingkat pedang Dao, banyak sekali orang yang bingung, dan dengan rendah hati menyuarakan pertanyaan mereka. Mengesampingkan semua faktor lain, persaingan dalam hal ketinggian pedang Dao. Siapapun yang sedikit lebih unggul akan muncul dengan kemenangan mutlak, dan pihak yang kalah hanya akan hancur total. Jelas sosok perkasa itu. Oh, semua orang mulai sadar. Tidak heran Gu Daoyi terlihat begitu menyedihkan. Itu karena dia kalah dalam bentrokan pedang Dao.
dapat dianggap bahwa dia telah mengirimkan serangan pedang barusan tanpa imbalan, hanya menghilangkan serangan ini dari Ling Han, jadi dia secara alami sangat tegang. Ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan Gu Daoyi sendiri. Itu murni bahwa teknik pedang yang dia kembangkan bukanlah tandingan teknik pedang yang lain. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa pertempuran antara dua tingkat tubuh surgawi saja akan benar-benar maju ke tingkat pedang Dao. Renung sosok yang kuat itu dengan sedih. Meskipun para pembudidaya selalu mengejar Dao langit dan bumi, mereka yang benar-benar memahami esensi Dao pasti sudah mencapai tingkat kejadian. Jika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, dia akan mati karena marah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka semua berada di tingkat tubuh surgawi, tetapi seberapa jauh mereka telah ditinggalkan oleh Gu Daoyi dan Ling Han? Gu Daoyi merapikan penampilannya. Dia adalah raja tingkat tertinggi, jadi dia secara alami tidak bisa melupakan sikapnya. Dia sedikit mengernyit. Dia benar-benar kalah dari Ling Han dalam hal pedang Dao. Ini mencengangkan baginya. Perlu diketahui bahwa teknik pedang bunga terbang adalah teknik surgawi, namun itu bukan tandingan Ling Han, yang merupakan bukti bahwa teknik pedang yang dipegang Ling Han telah mencapai tingkat seperti apa. Jika dia tahu bahwa ini adalah teknik pedang yang diciptakan Ling Han sendiri, mulutnya pasti akan terpelintir karena terkejut. Bukan hal yang aneh untuk membuat teknik sendiri, tetapi untuk dapat mencapai tingkat Dao, dan terlebih lagi mengalahkan teknik pedang bunga terbang dengan itu, ini mengejutkan. Bahkan di alam surgawi, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh elit sembarangan. Niat membunuhnya semakin membara. Jika dia hanya melihat Ling Han sebagai semut belaka, sekarang dia tidak punya pilihan selain menganggapnya sebagai duri di sisinya yang harus dia singkirkan. Kekayaan langit dan bumi adalah entitas yang sangat misterius. Dia telah menguburkan 9 nyawa, dan muncul sebagai janin surgawi dalam hidup ini. Namun dia telah bertemu dengan Ling Han. Ini adalah pertempuran takdir antara dirinya dan Ling Han. Mereka berdua, hanya satu dari mereka yang bisa menang, dan yang kalah akan ditinggalkan oleh langit dan bumi, sementara semua kekayaan akan ditransfer ke pemenang. Dia yakin dengan fakta ini. Jadi, dia harus menang. Mulai saat ini dan seterusnya, setiap pertempuran di antara mereka berdua berarti mereka merebut keberuntungan dari yang lain, sampai salah satu dari mereka pingsan. Kekuatan mistik dari kehidupan ketujuh, 9 tendangan angin, kata Gu Daoyi dalam hati. Dia menendang kakinya. Sua bilah Dao yang tak berujung menyapu, membentuk pola surgawi yang diiris ke arah Ling Han. Dengan jentikan jarinya, Ling Han masih menggunakan teknik pedang petir. Selain Tide of the Ages, ini adalah teknik terkuatnya saat ini. Selain itu, ini adalah teknik yang diciptakan sendiri, dan karena pemahamannya tentang Dao langit dan bumi menjadi lebih dalam, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Suatu hari, tidak aneh jika teknik ini melampaui Tide of the Ages. Mengapa harus melampaui gelombang zaman? Pencerahan muncul di Ling Han sekali lagi. Mengapa dia tidak bisa memasukkan Tide of the Ages ke dalam teknik pedang petir? Teknik pedangnya akan membawa serta kekuatan waktu dan menghancurkan serangan dan pertahanan lawannya. Satu serangan akan menyerang tubuh lawannya, atau bahkan membuatnya menua. Kilau terang yang keluar dari dunia ini memancar darinya. Cahaya, cahaya Dao. Sosok kuat dari Akademi Seni Bela Diri Star Sen tercengang, dan tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia bergumam, hanya mereka yang telah menciptakan teknik kultivasi tertinggi yang bisa diakui oleh langit dan bumi dan diselimuti oleh cahaya Dao tidak terbayangkan. Mungkinkah dia telah menemukan teknik pedangnya sendiri? Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa diselimuti oleh cahaya Dao? Cahaya Dao, sebuah teknik pedang ciptaan sendiri yang telah mendapatkan pengakuan dari langit dan bumi. Dewa. Ketika yang lain mendengar gumaman sosok perkasa ini, mereka semua tanpa sadar menjadi mati rasa karena terkejut. Mereka hanya bisa merasa tidak percaya saat mereka mengeluarkan keringat dingin. Keajaiban macam apa ini? Dewa. Ling Han mulai mencoba memasukkan gelombang zaman ke dalam teknik pedang petir. Saat serangannya terbuka,
kekuatan waktu mengalir keluar. Meski kekuatannya masih sangat lemah, itu sudah merupakan awal yang sangat bagus. Gu Daoyi kembali sekali lagi dengan kegagalan. Sebenarnya, ini sangat normal. Meskipun dia telah memahami banyak teknik rahasia, dia tidak dapat menggunakan lebih dari satu pada satu waktu. Kalau begitu, apa perbedaan antara satu teknik rahasia dan 100? Tidak peduli seberapa banyak dia mengganti teknik rahasia, kekuatan mereka hampir sama. Kekuatan mistik dari kehidupan ke-8, langit awan 100 hantu. Boom! Kegelapan tak berujung dilepaskan dari dalam tubuh Gu Daoyi, tetapi itu juga hanya bisa meluas sekitar 6 meter ke atas dan ke bawah, tampak sangat aneh. Di tengah kegelapan, makhluk mengerikan muncul satu demi satu. Mereka jelas setinggi 300 meter, namun terpaksa menyusut menjadi area seluas 6 meter, jadi semuanya berjongkok. Awalnya, makhluk mengerikan ini sangat menakutkan, mengerikan, dan menakutkan. Tetapi sekarang mereka semua sedang berjongkok, dan mereka tampak sangat lucu, menyebabkan banyak orang tertawa terbahak-bahak. Gu Daoyi, sementara itu, tampak sangat malu. Dengan ujung jarinya, makhluk mengerikan ini tiba-tiba menyusut ukurannya, dan menjadi hanya sekitar 3 meter. Baru setelah itu mereka bisa berdiri tegak. Namun, dengan cara ini, makhluk mengerikan tersebut akhirnya memancarkan aura menakutkan yang seharusnya mereka miliki. Udara jahat keluar dari mereka, menyebabkan semua orang menggigil hanya karena melihat mereka. Ini adalah teknik dunia bawah, itu terlalu jahat, itu penuh dengan kehancuran. Bagaimana Gu Daoyi mempelajari teknik dunia bawah? Chapter 1453. Kekuatan mistik seumur hidup ke-10. Gu Daoyi. Konstitusinya luar biasa, dan dia dilahirkan dengan Dao seolah-olah dia adalah anak tercinta di langit dan bumi itu sendiri. Mungkinkah orang seperti itu adalah makhluk dari dunia bawah? Itu benar-benar mustahil. Tetapi jika dia bukan makhluk dari dunia bawah, bagaimana mungkin dia bisa menggunakan teknik dari dunia bawah? Peraturan kedua ranah sama sekali tidak sesuai. Memahami teknik dari satu alam berarti bahwa dia akan sepenuhnya digantikan oleh alam lain. Tidak ada yang bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Semua orang tercengang. Sebelumnya, meskipun teknik yang ditunjukkan Gu Daoyi semuanya berbeda dalam bentuk, semuanya bersinar cemerlang, dan segera diidentifikasi sebagai teknik alam abadi. Memahami teknik kedua alam pada saat bersamaan, tidak heran orang ini bisa menjadi raja tingkat terkuat. Tanyakan saja kepada dunia, apakah ada orang kedua yang dapat secara bersamaan memahami teknik dari dua alam? Ling Han tidak tergerak. Jika seseorang ingin menerobos ke alam surgawi, prasyaratnya adalah untuk secara bersamaan memahami peraturan penciptaan dan kehancuran. Karena Gu Daoyi berasal dari alam surgawi, lalu apa yang begitu aneh tentang dia yang mampu memahami teknik kedua alam? Kegelapan memenuhi langit. Meskipun hanya berhasil menyelimuti zona 3 meter ke atas dan ke bawah, di zona ini, itu benar-benar gelap dengan semua jenis iblis tersembunyi di dalam bayang-bayang. Ling Han menderu dan berseru, "Setan dan monster, bubar!" Dia melepaskan kecemerlangan petir, berderak dan meledak, dan semua hantu hancur berkeping-keping. Langkah ini tampaknya sangat kuat, tetapi sebenarnya hanya terlihat seperti itu. Itu bukan kesalahan Gu Daoyi, karena tempat ini adalah alam abadi. Jika dia menggunakan teknik dunia bawah di sini, tidak hanya itu tidak akan didorong oleh langit dan bumi di sini, tapi juga akan melemah. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan petir adalah kelemahan spesifik dari binatang jahat, teknik itu secara alami bahkan lebih tidak berguna. Ini, bibir semua orang bergerak-gerak. Meskipun gerakan Gu Daoyi tidak ada habisnya, tidak satu pun dari mereka yang efektif. Ling Han telah menangani mereka semua dengan gerakan yang sama setiap saat, menggunakan teknik yang sama untuk menangani setiap perubahan teknik. Kekuatan mistik dari kehidupan ke-9, 8 pintu, Gu Daoyi mengganti teknik lagi. Dia menunjuk Ling Han, dan beberapa pintu muncul di sekitarnya. Ada total 8
dan setiap pintu memancarkan cahaya dengan warna berbeda. Mereka perlahan mengorbit, masing-masing melepaskan aura yang berbeda. Membunuh, Gudaoyi membalikkan tangannya, dan 8 pintu terbuka lebar. Niat membunuh yang tak ada habisnya bergegas keluar, berniat membunuh Ling Han. Teknik pembentukan, Ling Han sangat terkejut. Gudaoyi benar-benar berhubungan dengan banyak bidang, dan memiliki pencapaian yang luar biasa di bidang teknik formasi juga. Namun, dia tidak takut. Anda hanya mengganti teknik tanpa henti, tetapi belum meningkatkan kekuatan salah satu teknik Anda, jadi apa gunanya beralih berulang kali? Tunggu, apakah Gudaoyi seseorang yang begitu bodoh? Hati Ling Han tiba-tiba tersentak. Dia harus tetap waspada. Ling Han mengirimkan serangan pedang, dan kedamaian kembali ke dunia. Kekuatan mistik dari kehidupan pertama, Dazzle the Heavens. Gudaoyi sepertinya benar-benar tidak peduli. Dia di sini untuk memamerkan teknik pamungkasnya. Seluruh pribadinya telah menjadi dewa cahaya, dan 100 kali lebih terang bahkan dari matahari. Dia menekan telapak tangan, dan boom, dia akan memurnikan semua. Ini adalah kekuatan mistik dari kehidupan pertamanya. Itu juga seumur hidup di mana dia hidup paling lama. Dia telah membudidayakan seumur hidup ini di alam surgawi. Jadi serangan ini jelas lebih kuat dari 8 teknik rahasia sebelumnya, bahkan menyebabkan Ling Han mengerutkan kening. Ling Han mengeluarkan seruan perang. Pedang itu menebas. The Tide of the Ages telah menyatu dengan teknik pedang petir dengan cara yang sangat lengkap. Benar saja, pertempuran adalah cara terbaik untuk memperbaiki diri sendiri. Tanpa tekanan yang diberikan oleh Gudaoyi, bahkan dengan pohon reinkarnasi, Ling Han mungkin harus menghabiskan waktu beberapa ratus tahun untuk dapat mencapai levelnya sekarang. Ledakan, setelah serangan itu, baik Gudaoyi dan Ling Han dikirim mundur secara bersamaan. Namun, masih sulit untuk menentukan pemenang di antara mereka berdua. Namun Gudaoyi menyeringai aneh. Kamu pasti sangat penasaran. Jelas bahwa teknik ini tidak mungkin efektif. Tapi mengapa saya menggunakan masing-masing dan semuanya? Hehe, apa yang kamu pikirkan dengan pan asteris temu? Bagaimana mungkin aku bisa tahu? Ling Han membalas dengan tersenyum. Gudaoyi langsung meledak marah, berpikir dengan punggungnya, otot di pipinya bergerak-gerak. Dia dengan paksa menekan amarahnya, dan berkata, itu karena semua ini demi menumbuhkan kekuatan mistik dalam 10 hidupku. Dia mengkomunikasikan semua ini melalui akal surgawi. Dia tidak ingin orang lain mengetahui kartu truf terkuatnya. Kekuatan mistik 10 kehidupan, 9 kehidupan sekering menjadi satu. Sosok Gudaoyi bergetar, dan sosok lain benar-benar keluar dari tubuhnya. Kemudian, dengan goyangan lain, sosok kedua muncul, lalu yang ketiga, keempat, dan terus berlanjut hingga ke-9. Ditambah dengan tubuh utamanya, ada total 10 sosok. Ini adalah tubuh dari 10 nyawa. Dia telah memanggil ke-9 masa kehidupan melalui kekuatan mistik dalam 10 masa hidupnya. 10 sosok yang semuanya terlihat sangat berbeda. Untungnya, mereka masih dipengaruhi oleh tingkat kultivasi Gudaoyi sendiri. 9 orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya sendiri. Jika tidak, jika dia memanggil 9 orang suci, siapa yang bisa menghentikannya di dunia ini? Tapi ini sudah cukup menakutkan. Kekuatan mistik masing-masing dari 9 kehidupan yang telah digenggam semuanya sangat kuat, dan sekarang semua tubuh dari 9 kehidupannya telah muncul bersama. Apa artinya itu? Kekuatan mistik ini dapat digunakan pada saat bersamaan? Di bawah mereka, semua orang menonton dengan tercengang. Yang satu bukan tandingan yang lain, jadi dia memanggil 9 salinan dirinya untuk bertarung bersama. Siapa yang bisa menyamai itu? Mati! Gudaoyi meraung keras. 9 doppelgangernya juga berteriak, dan mereka semua menyalurkan kekuatan mistik masing-masing dewa jari darah, sabre kehendak surga, tongkat langit, ratusan iblis di malam hari, dan seterusnya, dan mereka semua meledakkan Ling Han. Dengan 10 masa kehidupan dalam pertempuran, siapa yang bisa menandinginya di dunia ini? Zi Chenfeng mengerutkan kening, Hongma mengerutkan kening, Hongma mengerutkan kening, dan yang kedua di dunia mengerutkan kening. Hanya Kaisar Hujan yang mengungkapkan semangat juang yang bersemangat. Saat dia menghadapi lawan yang kuat, dia akan menjadi lebih kuat.
Dia benar-benar mengabaikan hasil pertempuran. Sementara itu, sosok halus permaisuri Luan Xing bergetar ringan. Ini adalah teknik yang telah berevolusi dari seni surga 9 kematian, sama seperti bagaimana dia bisa membuat 9 doppelganger. Gu Daoyi, bagaimanapun, telah menjalani 9 kehidupan. Itu adalah 2 jalur yang berbeda, tetapi mereka bisa digabungkan dan membuatnya menjadi lebih kuat. Tentu saja, ini juga sama untuk Gu Daoyi. Jika dia bisa menciptakan 9 doppelganger, dia secara alami akan menjadi lebih menakutkan. Ketika teknik rahasia yang tak ada habisnya menyerangnya, bagaimana Ling Han bisa memblokirnya? Ling Han masih bisa menangani 1, atau bahkan 2, tapi 9, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu adalah prestasi yang mustahil. Ling Han tersenyum tenang. Dengan jentikan tangan kanannya, dia telah melemparkan pedang iblis-iblis yang memotong ke arah Gu Daoyi. Gu Daoyi benar-benar tidak takut. Dia menggunakan seluruh 10 nyawanya, dan ini adalah kondisi terkuatnya. Dalam pertarungan yang setara, tidak ada yang bisa menandinginya. Tubuh utamanya mengulurkan tangan untuk meraih pedang iblis-iblis. Dengan wawasannya, dia secara alami dapat mengetahui sifat luar biasa dari pedang ini, dan dia langsung dipenuhi dengan keinginan untuk mengambilnya sendiri. Namun, tangannya baru saja terulur ketika dia melihat pedang iblis-iblis turun. Itu sebenarnya menebas ke arah di bawah kakinya. Yi, apakah lintasannya salah dihitung olehnya? Namun, dia langsung mengerti. Serangan dari Ling Han ini tidak dimaksudkan untuk menyerangnya sama sekali, melainkan ditujukan untuk batu mengambang di bawah kakinya. K, betapa liciknya, Gu Daoyi berteriak keras, dan buru-buru memperluas kekuatan asal untuk melindungi batu apung. Pedang iblis-iblis mencapai targetnya, memancarkan cahaya tak berujung. Ini adalah alat surgawi masa depan. Siapa yang mampu memblokir serangan darinya, pedang menghantam, dan pertahanan origin power praktis seperti layar kosong. Pedang iblis-iblis menebas pertahanan yang lemah, dan menghantam batu yang mengapung. Betapa sombongnya pedang surgawi itu. Batu yang mengapung itu langsung hancur. Gu Daoyi melepaskan raungan yang dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan. Boom, sosoknya dengan cepat turun. Untuk elit, keajaiban, dan tingkatan raja seperti dirinya, dia tidak boleh mengambil hati segala jenis kehormatan kosong. Itu karena dia sudah berdiri di puncak dunia ini. Namun, tindakan Ling Han ini benar-benar terlalu licik, dan bahkan dia tidak bisa tidak melupakan dirinya sendiri dan mengutuk. Jelas betapa marahnya dia. Dia benar-benar kacau. Chapter 1454. Gu Daoyi marah. Ketika tubuh utama Gu Daoyi jatuh, secara alami, begitu pula tubuh dari 9 nyawanya. Tepat ketika sepertinya serangan mereka akan mencapai Ling Han, mereka semua jatuh. Ancaman itu secara alami diselesaikan dengan sendirinya. Saat mereka melihat adegan ini, semua orang merasa sangat bersimpati pada Gu Daoyi. Jika itu mereka juga ingin melontarkan kutukan. Siapa bilang Ling Han hanya tahu satu gerakan dan terus menggunakan gerakan yang sama terus-menerus? Dia menggunakan gerakan lain, dan lihat, Gu Daoyi dikalahkan dalam sekejap. Jika Ling Han menggunakan langkah ini sejak awal, semua orang pasti akan merasa sangat terhina, dan berpikir bahwa dia telah menggunakan trik murahan. Namun, Ling Han telah bertarung sengit dengan Gu Daoyi terlebih dahulu, dan menunjukkan kemampuannya yang kuat kepada publik. Jadi, meskipun ini adalah trik yang sangat murah, semua orang hanya akan terkesan dengan kecerdasannya. Seseorang yang keras kepala, dan hanya tahu untuk berperang sampai mati, bisakah itu benar-benar dianggap sebagai tingkat raja juga? Itu lebih seperti orang bodoh yang kurang ajar. Hahaha, aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Mengapa saya merasa sedikit deja vu? Anjing hitam besar itu, gaya Ling Han benar-benar mirip dengan anjing hitam besar. Mereka yang meremehkannya pasti akan merasa sangat tertekan pada akhirnya. Ketika mereka memikirkan itu, tawa keras terdengar dari bawah. Setelah dipikir lebih dekat,
Ini memang cukup lucu. Gu Daoyi mengumpulkan kekuatannya selangkah demi selangkah, dan saat sepertinya dia akan melepaskan gerakan terkuatnya, dia disekap dalam sekejap. Mereka sangat terhibur dengan kontras yang luar biasa. Peng! Gu Daoyi jatuh ke dasar lembah, menyebabkan debu di tanah beterbangan. Di bawah peraturan khusus di lembah Sunken Abyss ini, bahkan tingkat tubuh surgawi tidak dapat terbang. Dia segera bangkit dan melepaskan raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Kejatuhan ini jelas merupakan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Meskipun itu hanya jatuh sejauh 3000 meter, dan hanya membutuhkan waktu lebih dari selusin napas, saat dia jatuh, dia dapat dengan jelas melihat ekspresi mengejek di wajah semua orang di setiap level. Ini menyebabkan wajahnya memerah, dan dia hampir meledak. Dia tidak pernah mengalami penghinaan sebesar itu. Itu praktis sebanding dengan bagaimana dia diusir dari alam surgawi. Saya akan membunuhmu, dia mengucapkan kata demi kata, rambut hitamnya membumbung tinggi. Dia sudah gila karena marah. Dia meraih batu apung lainnya, dan menyerbu ke atas dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua elit saat ini pasti berada di level atas, jadi siapa yang bisa menghentikannya di level bawah? Bahkan jika mereka bergabung, itu tidak berguna. Di hadapan tingkat raja tertinggi ini, apa yang bisa dilakukan oleh selusin orang, Ling Han? Sebaliknya, naik dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Itu karena mereka yang melawannya adalah elit teratas dari generasi saat ini. Jika dia ingin menang, itu sulit, dan bahkan jika dia bisa menang, dia harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk itu. Karena terlalu sedikit orang di atas, setiap langkah ke atas juga sangat sulit. Tingkat raja tertinggi itu juga tidak mau memulai pertempuran dengan mudah, dan karenanya semua orang menunggu. Mereka sedang menunggu orang-orang di bawah untuk naik. Kemudian, mereka secara alami akan memiliki batu loncatan untuk naik lebih jauh. Pertarungan di antara mereka akan tersisa untuk yang terakhir, dimulai saat mereka mencapai batu apung emas. Jika tidak, mereka sama sekali tidak perlu memulai pertempuran saat ini. Selama setiap orang mempertahankan posisi mereka pada ketinggian yang sama, secara alami mereka akan dapat memperoleh berkah keberuntungan yang sama dari langit dan bumi. Apa perlunya pertempuran sampai mati? Ling Han, kecepatan Gu Daoyi sangat cepat, menyerbu dari bawah. Sekarang, anak tangga sudah terbentuk. Setiap kali dia bergerak, dia bisa naik 6 hingga 9 meter. Berapa lama jarak yang dibutuhkan 3000 meter? Dia sangat marah dan memanggil pedang surgawi. Dia telah menempa pedang ini di kehidupan pertamanya setelah dia jatuh ke alam abadi. Itu adalah pedang surgawi yang otentik, dan merupakan pedang level 20, yang terkuat di alam abadi. Pedang menghantam, namun sebuah batu bata muncul dengan tenang dan memblokir bilah pedang. Permaisuri Luan Xing bergerak, tangannya memegang batu bata, dan semangat juangnya membara. Pemogokan ini sebenarnya berhenti secara tiba-tiba. Ketika mereka melihat gerakan ini, semua orang di bawah mereka meledak menjadi keributan. Itu adalah serangan yang dipenuhi dengan kemarahan Gu Daoyi, namun sebenarnya telah dihentikan secara paksa, membuktikan bahwa kemampuan orang yang telah bergerak tidak di bawah Gu Daoyi. Siapa ini lagi? Sangat kuat. Mereka melihat ke arah permaisuri Luan Xing. Meskipun ada lapisan kain yang menghalangi pandangan mereka, semua orang dapat menemukan sikap yang menggoda itu. Ini adalah kecantikan yang bisa membuat orang lain terpesona bahkan tanpa perlu mengungkapkan penampilan aslinya. Kamu berani menghentikanku? Gu Daoyi bertanya dengan kasar. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh dan agresi. Saat ini, dia akan membunuh siapapun yang berani menghentikannya. Tidak bisakah aku? Permaisuri Luan Xing menyeringai. Betapa kurang ajarnya. Menurutmu kamu siapa? Gu Daoyi memulai. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa wanita ini bahkan lebih sombong dan sombong daripada dirinya. Dia hanyalah seorang wanita biasa, jadi bagaimana mungkin dia bisa begitu berani? Dia merasa bahwa dia benar-benar mulai menyukai wanita ini. Namun, dia juga telah membudidayakan seni surga 9 kematian, jadi ditakdirkan bahwa dia akan menelan tubuh fisiknya. Dia tidak mungkin menjadikannya miliknya sendiri, jadi di matanya, tidak peduli betapa cantiknya dia, atau betapa mempesona-pesonanya,
dia hanyalah alat untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Bagaimana mungkin dia menyukai alat? Mati. Dia menembakkan satu jari. Ini adalah Dewa Jari Darah. Permaisuri Luansing melambaikan tangan dan menyambut serangan yang masuk dengan batunya. Jari ditepuk, namun tidak terjadi apa-apa. Kekuatan jari ini telah terserap seluruhnya oleh batu bata. Batu awal mutlak yang berevolusi dari batu sumber kekacauan, batu asal yang dibuat di awal langit dan bumi, dapat menyerap semua serangan di bawah tingkat kejadian. Meskipun kekuatannya juga terbatas sekarang, itu masih memiliki kekuatan yang tak terduga. Setidaknya, kekuatan Dewa Jari Darah masih belum memadai. Mungkin dia harus menggunakan kekuatan mistik 10 kehidupan, dan menggabungkan semua teknik rahasia dari 9 nyawa untuk dapat menembus batas batu awal mutlak. Masalahnya sekarang adalah, dia tidak dapat secara langsung menggunakan kekuatan mistik 10 kehidupan. Dia harus menggunakan teknik rahasia dari 9 masa kehidupan terlebih dahulu, dan baru setelah itu dia akan dapat menggunakan teknik rahasia tertinggi di masa hidupnya yang ke-10. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menghalangi jalan suamiku untuk naik ke surga, Permaisuri Luansing berkata dengan bangga. Dia melihat ke bawah dengan arogan saat dia menunjuk ke arah Gudaoyi seperti dia adalah seorang permaisuri yang menegur subjek yang berani tidak menghormatinya. Demi Ling Han, dia akan menghalangi setiap elit yang bisa menjadi ancaman. Kelembutan permaisuri hanya akan mekar untuk satu orang. Ekspresi Gudaoyi sangat marah. Dia tidak berpikir bahwa permaisuri Luansing dapat menghentikannya, tetapi fakta bahwa seorang wanita yang kemampuannya secara praktis cukup untuk menyamai kemampuannya akan bertindak sejauh ini bagi seorang pria benar-benar membuatnya merasa cemburu. Jika Anda menghentikan saya, Anda akan mencari kematian Anda sendiri, dia mengancam dengan mengancam. Dalam mimpimu, Permaisuri Luansing berkata dengan dingin. Saat ini, tingkat kultivasi semua orang sama, dan ketika pembatasan dilepaskan, kedua tingkat kultivasi mereka juga sama. Jadi, dia pasti akan melawan Gudaoyi. Keduanya telah membudidayakan seni surga 9 kematian, dan ditakdirkan bahwa yang satu akan membuka jalan bagi yang lain. Jadi, dia pasti harus menang. Ini adalah duel sampai mati yang tidak bisa dihindari. Gudaoyi tidak menanggapi lebih jauh, nyala api amarahnya menyala-nyala. Hanya satu orang antara dirinya dan Permaisuri Luansing yang bisa bertahan, tetapi ini jelas bukan tempat yang baik untuk terlibat dalam duel sampai mati. Selama batu apung itu hancur, mereka secara alami akan meninggalkan pertempuran. Selanjutnya, targetnya adalah batu apung emas di puncak. Tempat itu seharusnya berisi kesempatan besar yang ditakdirkan untuknya. Sial, semangat bertarungnya meluap. Dia memutuskan untuk mengalahkan Permaisuri Luansing sesegera mungkin, dan kemudian mengejar Luansing sehingga dia akan menjadi orang pertama yang mencapai batu emas mengambang. Kekuatan mistik dari kehidupan pertama, kekuatan mistik dari kehidupan kedua, kekuatan mistik 10 kehidupan. Gudaoyi mengerahkan upaya penuhnya ke dalam pertempuran, dan setelah mengumpulkan energi untuk sementara waktu, semua 10 kehidupan muncul sekali lagi. Chapter 1455. Sprint terakhir. Gudaoyi bertarung sengit dengan Permaisuri Luansing. Saat ini, keduanya berada di level kultivasi yang sama, dan juga tidak ada banyak celah dalam level kultivasi mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, keduanya telah membudidayakan seni surga 9 kematian, sehingga mereka benar-benar dapat diklaim sebagai saingan sejati. Bahkan jika Gudaoyi telah membudidayakan janin surgawi, dan dapat memanggil tubuh 9 nyawa untuk membantunya, Permaisuri Luansing masih memimpin pertempuran dengan batu bata di tangannya. Ini adalah batu awal mutlak yang bisa menyerap semua energi. Batas atasnya meluas ke tingkat kejadian, dan bahkan jika efeknya telah melemah di tempat ini, itu masih sangat sombong dan cukup untuk membantu Permaisuri melawan Gudaoyi. Jika dia tidak bisa mengalahkan Permaisuri, Gudaoyi tidak akan bisa mendapatkan batu apung itu. Jika dia tidak bisa memegang batu apung itu, dia tidak akan bisa naik lebih jauh, menyebabkan dia sangat marah. Dia terus-menerus melepaskan geraman pelan,
Tetapi Permaisuri Luan Xing memandang rendah dirinya dengan bangga, menekannya dengan kuat, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Ling Han santai. Dia melihat ke atas, dan beberapa tingkatan raja tertinggi saat ini merevisi posisi mereka, menunggu rentetan terakhir. Masih belum waktunya untuk pindah. Ling Han menggelengkan kepalanya secara internal. Itu karena bahkan jika dia merebut bebatuan mengambang dari semua tingkatan raja ini, itu tidak akan cukup untuk membiarkannya naik ke ketinggian batu apung emas. Dia harus menunggu lebih banyak lagi orang yang datang dari bawah untuk menjadi persediaan batu loncatannya. Ini sangat cepat. Sebuah tangga lengkap telah terbentuk di bawah mereka. Mereka yang memiliki kemampuan yang kuat dapat mengisi daya secara langsung, tidak perlu menunggu. Ada semakin banyak orang yang memasuki tahap kedua, dari beberapa lusin menjadi lebih dari 100, lalu menjadi beberapa ratus, lebih dari 1000, kemudian lebih dari 10.000. 100 bunga berkompetisi dalam kecemerlangan kali ini. Jumlah tingkatan raja luar biasa kali ini telah jauh melebihi waktu sebelumnya. Dengan demikian, ada juga semakin banyak orang yang lolos ke tahap kedua, yang mengarah ke pertempuran sengit. Ling Han, Zi Qianfeng, Long Xiangyu, dan yang lainnya bergerak masing-masing dan terus meningkatkan ketinggian mereka sendiri. Setelah naik beberapa meter ke atas, hembusan angin kencang tiba-tiba mulai di langit. Bahkan Ling Han dan yang lainnya merasa kaki mereka ringan dan lapang, seolah-olah mereka akan terhempas setiap saat. Tetapi jika mereka meninggalkan bebatuan yang mengapung, mereka akan jatuh ke dasar lembah, yang sama dengan memulai lagi dari awal. Dengan tergesa-gesa, mereka menyalurkan kekuatan asal mereka untuk melawan angin ini. Meski begitu, kaki mereka masih goyah, dan mereka berhasil menjaga keseimbangan dengan susah payah. Beberapa orang baru saja menyerbu hingga tingkat ini, dan dengan hembusan angin, mereka langsung jatuh ke dasar lembah dengan jeritan yang tajam. Sekarang, hanya ada lebih dari selusin orang yang bisa mempertahankan posisi mereka di level ini. Tetapi masih ada jarak 30 meter ke batu apung emas di puncak. Ini tampaknya sangat dekat, tetapi dengan perhitungan bahwa batu apung akan memungkinkan peningkatan ketinggian 6 meter, jika seseorang ingin membentuk tangga, memungkinkan satu orang untuk naik ke puncak. Ini membutuhkan 32 batu apung, yang juga berarti 32 tingkat raja yang dapat mempertahankan posisi mereka pada tingkat ini. Ini terlalu sulit, tidak heran tidak ada satu orang pun yang berhasil mendarat di batu apung emas selama bertahun-tahun ini. Itu karena terlalu sedikit tingkatan raja tertinggi, dan ketika mereka memasuki panggung untuk sprint terakhir, tidak ada lawan yang bisa membuat mereka naik lebih jauh. Tapi bukan berarti tidak ada harapan sama sekali untuk lebih dari selusin orang. Itu karena mereka yang sebelumnya telah dikalahkan dapat mengisi kembali. Selama tidak terlalu banyak perbedaan, mereka masih bisa terus meningkatkan ketinggiannya. Sekarang, mereka tidak bisa lagi bergantung pada orang lemah yang akan menjadi batu loncatan mereka. Pasti akan ada pertempuran di antara para elit. Bahkan tingkatan raja tertinggi akan menjadi batu loncatan dari tingkatan raja tertinggi lainnya, atau tidak ada yang bisa naik ke puncak. Mati, tingkatan raja tertinggi tentu saja semuanya memiliki harga diri. Jika mereka bisa naik ke puncak, mereka pasti tidak ingin berdiri sederajat dengan yang lain. Setelah jeda singkat, Battle Royale segera dimulai. Ling Han juga tidak menahan pukulannya. Dengan gerakan kedua tangannya, teknik pedang petir digunakan terus-menerus. Beberapa kilatan cahaya pedang melonjak keluar dari tubuhnya. Pemahamannya tentang pedang Qi sekali lagi mengalami terobosan. Aku sendirilah pedangnya. Jadi apa perlunya aku begitu ngotot pada bentuk itu? Setiap gerakan yang saya lakukan akan menjadi serangan pedang. Bahkan rambut saya bisa melepaskan pedang Qi, dan gelombang zaman juga telah diintegrasikan ke dalam teknik pedang petir. Saat dia menjadi semakin berpengalaman dalam asimilasi keduanya, kecakapan bertarungnya juga menjadi semakin kuat. Kekuatanku hanya bisa melebihi 6 bintang. Tapi berapa banyak bintang yang bisa melebihi kekuatan tempurku saat ini? Bahkan Ling Han tidak tahu jawabannya. Itu karena lawannya juga merupakan raja tertinggi yang bisa melawan orang lain yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Jadi tidak ada angka yang akurat,
yang menyebabkan perkiraannya tentang kecakapan bertarungnya sendiri menjadi tidak akurat juga. Tapi itu tidak masalah. Yang dia inginkan bukanlah sosok, tapi menjadi tak terkalahkan. Berjuang, bertarung, bertarung. Dia memberikan teriakan perang, dan menyerang massa, memprovokasi orang lain kemanapun dia pergi seperti Raja Iblis. Yang lain akan bertarung satu lawan satu, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Dia bergerak pada siapapun yang dia lihat, terlihat benar-benar seperti dia bertujuan untuk menjadi musuh publik. Dan memang karena dia telah menarik cukup permusuhan, segera, 4 pasang tingkatan raja yang bertempur berhenti, dan kemudian menyerangnya secara bersamaan. Ada total 8 tingkatan raja tertinggi. Satu demi satu, alat dewa menunjukkan kekuatan mereka. Beberapa bahkan berada di tingkat-tingkat sungai abadi, dan bahkan telah mencapai ketinggian alat Sudosein. Namun, mereka tertekan oleh kondisi tempat ini. Tetap saja, kekuatan mereka melebihi ekstrim tinggi dari tingkat tubuh surgawi, dan jelas bukan sesuatu yang dapat diblokir oleh seseorang di tahap awal ekstrim rendah. Terlebih lagi ketika ada total 8 tingkatan raja seperti itu. Ling Han tidak takut. Karena dia berani meremehkan mereka, dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Menggunakan langkah memetik bintang, dia mengarahkan batu mengambang di bawah kakinya dengan gerakan seperti hantu. Akhirnya, dia menghunus pedang iblis-iblis. Dengan serangan pedang, bahkan langit dan bumi akan pucat warnanya. Meskipun dikatakan bahwa pedang Dao tidak perlu memaksakan bentuknya, dan selama pedang itu ada di hatimu, semua benda dapat digunakan seperti pedang, ini tidak berarti bahwa kekuatan yang dilepaskan akan sama, tidak peduli objek apa yang sedang digunakan. Berbicara secara fundamental, pedang iblis surgawi sebenarnya bahkan lebih kuat daripada Ling Han sendiri. Levelnya telah jauh menekan Ling Han. Cahaya surgawi mekar, dan kekuatan surgawi tak terkalahkan. Yang lebih menekan tingkatan raja ini adalah bahwa Ling Han membidik langsung ke bebatuan mengambang di bawah kaki mereka. Kemampuan pedang iblis-iblis untuk menembus pertahanan pasti yang terkuat, setidaknya di alam abadi. Pertahanan origin power yang mereka pasang praktis merupakan tampilan kosong. Selama itu dipukul langsung oleh pedang iblis-iblis, satu-satunya hasil adalah pertahanannya akan benar-benar hancur. Mereka semua melepaskan raungan marah saat sosok mereka jatuh, namun semua ekspresi mereka serius dan suram. Mereka benar-benar pasti tidak bisa terlalu dekat jika mereka bertarung dengan Ling Han. Jika tidak, ketika pedang itu menghantam, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang itu adalah batu apung, tapi di masa depan bisa jadi tubuh mereka sendiri. Itu terlalu tajam dan terlalu sombong. Mungkinkah alat suci yang telah mencapai pencapaian hebat? Kalau tidak, bagaimana mungkin itu memiliki kekuatan yang menakutkan? Ling Han naik 6 meter, 12 meter, 18 meter. Ketika masih ada celah sejauh 12 meter, dia berhenti lagi. Tidak ada lagi lawan di sekitarnya. Jika tidak ada yang berhasil mengisi di sini, dia hanya bisa duduk di sini. Bahkan jika dia mendapat tempat pertama, masih mustahil baginya untuk berdiri di atas batu emas yang mengapung itu. Itulah mengapa meskipun banyak keajaiban luar biasa berbakat dan cemerlang muncul di semua generasi ini, tanpa pesaing yang cukup kuat, mereka hanya bisa melihat ke bawah ke pegunungan yang lebih kecil di bawah mereka, dan merasa kesepian di puncak. Ling Han dipenuhi dengan antisipasi. Bisakah seseorang di antara peringkat 3 tingkat raja seperti yang kedua di dunia, Zi Chenfeng, dan Long Xiangyu menyerbu di sini dan meminjamkan bantuan? Enyah, Long Xiangyu adalah yang pertama tiba. Dia memegang pedang surgawi di genggamannya, dan baju besi di tubuhnya telah menjadi naga sejati melingkar, memancarkan kekuatan naga yang menakutkan. Bahkan melawan peringkat 3 tingkat raja, ini akan memberikan tekanan yang besar. Ini juga alasan penting yang membuatnya menjadi orang kedua yang bertugas di sini. Kunci hitamnya berkibar, kulitnya berkilau seperti batu giok dan benar-benar bersinar, membuatnya tampak seperti dewi bukan, dewi perang, yang bisa melumpuhkan 9 surga dengan satu serangan dari pedangnya. Target yang dia tuju, sebenarnya juga batu apung di bawah kaki Ling Han.
Siapa bilang tingkatan raja pasti harus bertempur dengan jujur dan jujur? Chapter 1456. Meminjam tanduk naga. Tingkat raja suka bertempur, namun ini hanya karena mereka ingin membuktikan kekuatan mereka. Di lembah ini, tugas yang paling penting jelas untuk mencapai batu emas raksasa yang melayang di atas lembah. Melakukannya juga akan menjadi metode terbaik untuk membuktikan kekuatan seseorang. Sejak lembah ini muncul, selalu ada seseorang yang meraih tempat pertama. Namun, tidak ada pemenang yang berhasil naik ke batu emas raksasa itu. Mendaki batu besar ini akan menulis halaman baru ke dalam sejarah. Mungkin dengan melakukan hal itu juga akan memungkinkan pemenang untuk menulis bab baru yang gemilang yang menjadi milik mereka sendiri. Tingkatan raja semuanya sangat percaya pada keberuntungan dan keberuntungan. Di sana ada kehendak surga yang tidak berwujud, dan setiap generasi akan melihat kelahiran pemimpinnya sendiri, seseorang yang akan memimpin kekuatan langit dan bumi dan memerintah seluruh generasi. Di area alam semesta ini, penggarisnya saat ini adalah Star Sensei. Meskipun dia bukan raja suci, dia tak tertandingi dan tak terkalahkan di seluruh galaksi di sekitarnya, dan status serta pengaruhnya seolah-olah dia adalah raja suci yang sebenarnya. Sekarang mereka mengantar ke zaman keemasan kultivasi, di mana keajaiban muncul di mana-mana. Peran keberuntungan dan keberuntungan menjadi lebih penting. Manakah dari tingkatan raja tertinggi berikut yang bukan merupakan keajaiban terbaik? Bahkan, ada seseorang seperti Gudaoyi, seorang anak ajaib yang memiliki janin surgawi. Namun, di antara mereka, hanya satu yang bisa muncul sebagai pemenang yang akhirnya menduduki tahta dan menguasai dunia. Bagaimana seseorang bisa melepaskan diri dari kelompok dan naik tahta ini? Melalui keberuntungan dan keberuntungan, pemenang akan melihat kekayaan mereka meningkat, sementara yang kalah akan melihat kekayaan mereka berkurang. Ini adalah proses yang tidak berwujud, namun efeknya akan semakin jelas seiring dengan berjalannya waktu. Orang yang memiliki kekayaan besar tidak akan menemui perlawanan saat memasuki situs kuno, juga bisa mendapatkan harta langka. Sementara itu, mereka yang memiliki kekayaan yang semakin berkurang akan menemukan bahaya yang berbahaya di setiap langkahnya, namun masih gagal menemukan harta yang berharga. Karena efek ini menunjukkan dirinya dari waktu ke waktu, jarak antara tingkatan raja secara alami akan tumbuh semakin besar. Jadi, meskipun menaiki batu emas raksasa mungkin tidak memberi mereka manfaat tambahan, Ling Han, Long Xiangyu, dan yang lainnya semua melepaskan kekuatan penuh mereka untuk melonjak ke arah itu. Jika mereka mengalahkan semua tingkatan raja sesama dari generasi mereka, mereka akan dinobatkan sebagai pemenang dan raja. Ini adalah pertarungan memperebutkan keberuntungan. Untuk mencapai kemenangan, mereka secara alami akan melepaskan semua kartu truf mereka. Long Xiangyu menebas dengan pedangnya di Ling Han. Cahaya pedang melonjak ke langit saat pola surgawi yang tak terhitung jumlahnya mekar. Bahkan, ada auman naga yang bergema di langit dan bumi. Ini adalah serangan yang menakjubkan. Ling Han melepaskan Tide of the Ages, dengan mudah memblokir serangannya. Terlepas dari teknik rahasia tingkatan raja surgawi seperti Gudaoyi, ada beberapa teknik rahasia alam abadi yang tidak bisa ditangani oleh Tide of the Ages. The Tide of the Ages hanya akan berjuang jika lawannya adalah keturunan dari suku kuno dan juga memiliki garis keturunan dari alam surgawi. Jika garis keturunan surgawi seseorang sangat murni, teknik surgawi yang bisa mereka gunakan secara alami juga akan sangat kuat. Serangan yang menargetkan Ling Han itu sebenarnya menargetkan batu emas raksasa, lebih tepatnya langsung menua. Sementara itu, Ling Han memiliki perawakan yang aneh, jadi dia benar-benar tidak terlalu peduli apakah dia dipukul atau tidak. Faktanya, dia memasang ekspresi bersemangat saat dia melihat ke Long Xiangyu, bertanya, "Apakah kamu keturunan naga sejati?" Long Xiangyu tersendat sesaat. Mengapa dia tiba-tiba menanyakan ini selama pertempuran? Dia berteriak sebelum menjawab, "Apa hubungannya denganmu?" "Semuanya ada hubungannya denganku," Ling Han berkata dengan serius. "Jika Anda adalah keturunan naga sejati, dapatkah Anda memberi saya tanduk naga saat Anda mencapai tingkat kejadian?" Dia masih ingat kesepakatannya dengan Kaisar Langit dan Api. Menggunakan tanduk naga sejati dan bulu Phoenix sejati,
dia akan dapat menukar teknik rahasia dari Kaisar Surgawi. Berpikir tentang itu sekarang, Kaisar Petir dan Api Surgawi jelas merupakan elit dari alam surgawi. Namun, bagaimana dia bisa turun ke alam bawah? Hunyu, Kaisar Surgawi Petir dan Api, dan juga Menara Hitam, semua orang dan barang yang dulunya milik alam surgawi ini entah bagaimana muncul di dunia kecil yang sama sekaligus. Terlepas dari bagaimana seseorang memikirkan hal ini, itu terlalu aneh untuk menjadi kebetulan. Dengan demikian, Ling Han sangat proaktif dalam mencoba mengumpulkan 4 item dari binatang surgawi dan menukarnya dengan teknik surgawi, tubuh logam dewa tak bergerak. Dalam mimpimu, Long Xiangyu berteriak, ekspresinya berubah drastis. Seolah-olah dia baru saja mengalami penghinaan yang luar biasa. Dia menebas dengan pedangnya lagi, serangannya menjadi lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Selain itu, saat dia menyerang batu mengambang di bawah kaki Ling Han saat itu, dia sekarang memfokuskan serangannya pada tubuhnya. Meskipun efek dari menghancurkan batu apung atau mengalahkan Ling Han akan sama, melihat Long Xiangyu menggertakkan giginya saat wajahnya memerah-merah menyala memberitahu Ling Han bahwa semuanya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Aneh, saya hanya meminta 1 tanduk naga. Bagaimanapun, kamu bisa menumbuhkan kembali tanduk nagamu setelah aku mengambilnya. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu bersemangat? Ini tidak seperti aku meminta kesucianmu atau sesuatu. Han kecil, bagi suku naga, tanduk mereka adalah tanda cinta. Dengan meminta tanduk naga, apakah kamu mencoba untuk tidur dengannya? Anjing hitam besar itu menyerbu saat ini, berhenti sekitar 18 meter dari Ling Han. Hah, apakah begitu? Tidak heran Long Xiangyu menjadi begitu marah dan marah. Faktanya, mengapa Helian Sun Sue tidak pernah memberi saya tanduk naga sebelumnya? Apakah karena dia dibesarkan di dunia kecil, di mana tidak ada kebiasaan seperti itu? Anjing tercela, Long Xiangyu meludah melalui gigi yang terkatup. Dia tiba-tiba berbalik untuk menebaskan pedangnya ke arah anjing hitam besar itu. Penjelasannya vulgar dan tidak sopan, dan itu hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Namun, ada batasan khusus di lembah ini, jadi cahaya pedang dari pedangnya tiba-tiba terhenti setelah menembak ke depan untuk jarak 6 meter, kemudian menghilang secara misterius. Anjing hitam besar itu berdiri seperti manusia, dengan ekspresi merosot di wajahnya saat dia berkata, "Bukan kakek anjing yang ingin menidurimu, itu anak nakal di sana. Mengapa kamu melampiaskan amarahmu padaku? Bagaimanapun, saya kebetulan kehilangan beberapa hewan peliharaan manusia. Jadi saya tidak menentang menerima Anda sebagai tunggangan saya, meskipun Anda adalah keturunan naga sejati." Long Xiangyu sangat marah. Meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya, dia masih melancarkan serangan amarah ke arah anjing hitam besar itu. Anjing hitam besar itu menggenggam cakar depannya di belakang punggungnya, berkata, "Seranganmu seperti cahaya kunang-kunang di depan bulan yang cemerlang, mereka tidak penting di hadapanku." Saat ini, seolah-olah dia melenyapkan serangan Long Xiangyu bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Dia meregangkan tubuh dengan sembrono dan tidak tahu malu. Faktanya, bahkan Ling Han hampir tidak bisa memaksa dirinya untuk menonton. Anjing hitam besar ini terlalu berpengalaman dalam membuat orang marah. Mati. Namun, pada saat berikutnya, Long Xiangyu sudah berbalik untuk menyerangnya. Ada ekspresi dingin di wajah cantiknya, dan jelas bahwa dia menggunakan dia untuk melampiaskan perasaan terhina dan marah. K. Anjing tercela itu, Ling Han langsung melepaskan kekuatan surga. Jadi bagaimana jika Long Xiangyu melepaskan amukan naga sejati? Auranya yang kuat langsung terpantul bahkan sebelum bisa mencapai dia. Pada saat yang sama, efek menghancurkan dari surga mungkin dengan paksa menekan kekuatannya dengan 2 bintang. Long Xiangyu segera berteriak keheranan. Dia tidak menyangka kekuatannya tiba-tiba turun 2 bintang. Dia sama sekali tidak siap untuk ini, dan dengan demikian bahkan tingkat raja seperti dia untuk sesaat bingung. Ling Han memanfaatkan kesempatan ini dan segera menebas ke depan dengan pedangnya, langsung mendorong Long Xiangyu dari batu apungnya. Dengan kekuatannya yang melemah 100 kali lipat, selain emosinya yang marah dan keadaan bingungnya,
Long Xiangyu secara alami tidak dapat melepaskan sebagian besar kekuatannya pada saat ini. Dia dikalahkan oleh Ling Han dalam satu serangan. Batu apung di bawah kaki Ling Han menyerap batu apung Long Xiangyu, memungkinkan dia untuk langsung naik 6 meter lagi. Jika dia menyerap satu batu apung lagi, dia akan bisa naik ke batu emas raksasa itu. Sementara itu, melihat jam pasir, masih ada 6 jam tersisa. Itu lebih dari cukup waktu. Tepat pada saat ini, Zi Chenfeng, kedua di dunia, dan Hong Ma hampir semuanya terisi pada saat yang sama. Mereka telah mengalahkan Kaisar Hujan, Cheng Xiaofan, dan sejumlah raja tertinggi lainnya untuk mencapai tingkat ini. Saat ini, sudah waktunya untuk pertempuran terakhir. Jelas sekali bahwa seseorang pasti akan mendaki batu emas raksasa kali ini. Namun, siapa di antara mereka? Masing-masing dari 4 tingkatan raja tertinggi memiliki kesempatan, namun mereka tidak langsung terlibat dalam pertempuran. Ini karena mereka semua waspada menjadi target 3 tingkatan raja lainnya. Jika itu terjadi, kemungkinan besar tingkat raja yang ditargetkan akan dikalahkan, terlepas dari seberapa kuat mereka. Di bawah mereka, Kaisar Hujan, Cheng Xiaofan, Long Xiangyu, dan tingkatan raja lainnya yang telah dikalahkan semuanya menyerang kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Begitu mereka mencapai ketinggian ini lagi, mereka akan menambah ketidakpastian dalam pertempuran. Ling Han dan 3 tingkatan raja lainnya semuanya saling memandang. Kemudian, mereka semua tiba-tiba beraksi. Tak satu pun dari mereka membentuk aliansi dengan yang lain. Sebaliknya, mereka terlibat dalam perkelahian habis-habisan. Selama salah satu dari mereka dikalahkan, orang lain akan bisa merebut batu apung mereka dan naik ke puncak. Ini adalah pertempuran terakhir. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, dan mereka semua menyerang lawan mereka. 4 tingkatan raja melepaskan serangan terkuat mereka satu sama lain. Mereka tidak peduli siapa yang mereka kalahkan pertama kali, selama seseorang dikalahkan. Chapter 1457. Manisan Hauten. Ling Han terkekeh saat dia melepaskan kekuatan surga. Weng, ekspresi dari 3 tingkatan raja lainnya tiba-tiba berubah secara drastis. Mereka sangat tercengang. Kekuatan mereka tiba-tiba turun 2 bintang. Mereka masing-masing memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapi ini. Namun mereka sama sekali tidak siap untuk kekuatan mereka turun begitu tajam. Jadi, mereka sama sekali tidak dapat bereaksi pada waktu yang tepat. Yang lebih menjijikkan adalah fakta bahwa Ling Han hanya melepaskan teknik ini setelah mereka melancarkan serangan mereka sendiri. Jika dia telah melepaskan kekuatan surga lebih awal, serangan mereka akan melemah sekitar 100 kali atau lebih. Namun sekarang, serangan mereka semua dengan kekuatan penuh saat mereka meluncur ke arah lawan mereka. Sementara itu, pertahanan mereka semua telah dilemahkan 100 kali lipat. Ini setara dengan 4 tingkatan raja yang bersekongkol untuk menyerang orang bersama-sama. Namun selain Ling Han, orang-orang lain semuanya telah dilemahkan 100 kali lipat. Karena itu, bagaimana mereka bisa menahan serangan ini? Peng, peng, peng. Tidak mengherankan, ketiga tingkatan raja itu semuanya terlempar dari batu apung mereka. Meski begitu, serangan itu masih belum bisa menyebabkan mereka luka parah. Jika ini dalam keadaan normal, serangan ini hampir tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali. Namun, saat ini berbeda. Begitu mereka terlempar dari batu apung mereka hanya bisa jatuh ke dasar jurang. Ling Han langsung mendapatkan 3 batu apung. Dia akan mendaki puncak. Batuan terapung di bawah kakinya semakin membesar karena menyerap bebatuan apung lainnya. Pada saat yang sama, batu itu mulai naik, dengan cepat mendekati ketinggian batu emas raksasa di atas lembah. Orang-orang di bawahnya semua menyaksikan, tidak percaya di wajah mereka. Siapa yang mengira pemenang terakhir adalah Ling Han? Dia bukan peringkat 3 tingkat raja. Ling Han, Gudaoyi meraung marah. Dia dihalangi oleh permaisuri Luan Xing. Dan dengan demikian dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung demi kemenangan. Ini menyebabkan dia terbakar dengan amarah yang tak terlukiskan. Ling Han, aku akan membunuhmu jika kamu berani mengambil langkah lain. Ling Han mencibir dan berkata, bunuh aku, kamu pikir aku takut padamu?
dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju batu emas raksasa tanpa sedikit pun keraguan. Cahaya keemasan terpancar dari batu emas raksasa. Cahaya keemasan ini kemudian menyelimuti Ling Han, membuatnya tampak seperti dewa perang, dewa yang tinggi di surga dan melampaui semua makhluk lainnya. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Ini adalah kesempatan besar kakek anjing. Anjing hitam besar itu tiba-tiba berteriak. Pada suatu waktu, dia sudah naik ke ketinggian hanya 6 meter di bawah Ling Han. Namun, sudah tidak ada lagi batu terapung untuk diserapnya. Tapi ini tidak menghentikannya, dan dia melompat dengan sekuat tenaga, menggigit kaki Ling Han. Kecepatannya luar biasa, namun lembah ini memiliki peraturannya sendiri. Tepat saat dia hendak mencapai kaki Ling Han, kekuatan tak berwujud tiba-tiba muncul, bertindak sebagai jaring dan langsung mencegahnya mencapai lebih tinggi. Aku akan menggigit, aku akan menggigit, anjing hitam besar itu berteriak sambil terus menggertakkan rahangnya. Pemandangan aneh tiba-tiba muncul, dengan jaring tak berwujud yang secara mengejutkan digigit terbuka oleh anjing hitam besar itu. Kepalanya langsung menyembul melalui lubang. Jepret, rahangnya dengan kuat menjentikkan jari kaki Ling Han. F***K, Ling Han berteriak dengan gigi terkatup. Fisiknya memang aneh, namun gigi anjing hitam besar itu sangat mirip dengan alat surgawi, menyebabkan rasa sakit menembus kakinya. Lepaskan, dasar anjing sialan, berangkat Ling Han dengan panik menggelengkan kakinya. Tidak mungkin, aku tidak akan melepaskannya bahkan jika aku mati. Ini adalah kesempatan besar kakek anjing. Meskipun dia menggigit jari kaki Ling Han, anjing hitam besar itu secara mengejutkan masih bisa berbicara. Seseorang tidak bisa membantu tetapi merasakan kekaguman atas kemampuannya. Di bawah mereka, Long Xiangyu sudah mendekat lagi. Ling Han menghela nafas, dan dia tidak punya pilihan selain mengangkat kakinya. Dia akan menyeret anjing hitam besar itu bersamanya. Namun, ada batasan di lembah ini, dan lubang di jaring itu hanya cukup besar untuk muat di kepala anjing hitam besar itu. Akan sangat sulit untuk menarik seluruh tubuhnya. Seolah-olah Ling Han mengangkat beban yang sangat besar saat dia perlahan-lahan menyeret anjing hitam besar itu, inci demi inci. Han kecil, apa kamu belum makan siang? Percepat, percepat, wanita kejam itu hampir menimpa kita. Anjing hitam besar itu mendesak Ling Han untuk bertindak lebih cepat. Anjing sialan, cepat lepaskan aku, Ling Han berteriak sebagai jawaban. Aku tidak akan melepaskannya bahkan jika aku mati, anjing hitam besar itu berteriak sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Long Xiangyu sudah menyusul mereka. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia pada dasarnya telah menghancurkan semua lawannya saat dia dengan mudah melonjak setinggi ini. Hanya setelah mencapai 30 meter terakhir, kecepatannya akhirnya melambat. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Bagaimanapun, ada terlalu sedikit tingkatan raja pada ketinggian ini. Meski begitu, dia masih semakin dekat dengan Ling Han dan anjing hitam besar itu. Ketika dia hanya 6 meter di bawah anjing hitam besar itu, dia tiba-tiba menebasnya dengan pedangnya. Sialan, anjing hitam besar itu berteriak keheranan. Namun, secara mengejutkan pertahanannya tidak lebih lemah dari pertahanan Ling Han. Setelah memukulnya, pedang Long Xiangyu hanya menyebabkan serangkaian percikan terbang ke udara. Namun, anjing hitam besar itu sama sekali tidak terluka. Sakitnya membunuhku, anjing hitam besar itu meratap. Seolah-olah dia benar-benar dalam keadaan menyesal. Orang-orang di bawahnya semua meringis melihat ini. Apa sih yang kamu meratap? Tidak ada satu helai pun rambut Anda yang terluka. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat makhluk yang tidak tahu malu sepertimu. Long Xiangyu juga tertegun. Meskipun dia belum melepaskan kekuatan penuhnya saat itu, serangannya seharusnya masih cukup kuat untuk setidaknya memotong beberapa rambutnya. Anjing tercela ini jauh dari biasa. Ling Han juga heran melihat ini. Namun, dia dengan cepat teringat bahwa anjing hitam besar itu berasal dari alam surgawi. Dia telah dilahirkan dari telur surgawi, dan dia lebih jatuh tertidur dan dikultivasikan untuk tahu berapa tahun. Jadi, wajar jika dia memiliki beberapa kemampuan luar biasa. Long Xiangyu menebasnya beberapa kali, setiap tebasan menimbulkan ratapan kesakitan dari anjing hitam besar itu.
Namun, tidak satupun dari serangannya yang dapat menyebabkan kerusakan yang nyata. Anjing tercela itu hanya membuat pertunjukan. "Bocah, cepat angkat aku!" anjing hitam besar itu berteriak. "Kalau tidak, pan asteristeku akan diiris menjadi 2 bagian." "Omong kosong. Gelandangan siapa yang belum menjadi 2 bagian?" Ling Han berkata sambil terkekeh. "Oh, kakek anjing terluka, jadi aku sudah tidak bisa dimengerti. Bagaimanapun, cepat tarik aku. Apakah kamu belum makan apa-apa?" Anjing hitam besar itu mulai mendesak Ling Han untuk bergegas lagi. Saat ini, Ling Han ingin menginjak-injak wajah anjing sialan ini. Namun, anjing hitam besar tidak akan melepaskan kakinya apapun yang terjadi. Jadi, Ling Han tidak punya pilihan selain menariknya dengan sekuat tenaga. Hanya dengan begitu dia bisa menendang anjing hitam besar itu dan mengirimnya terbang. Dengan Ling Han mengerahkan semua kekuatannya, anjing hitam besar itu perlahan-lahan diseret, inci demi inci. Namun, saat perutnya melewati lubang, Long Xiangyu tiba-tiba melompat ke atas, meraih ekornya. Jelas bahwa dia ingin ditarik bersamanya. Sua, batu apung di bawah kakinya langsung jatuh. Pada saat ini, dia tergantung sepenuhnya dari ekor anjing hitam besar itu. Sialan, apakah ini benar-benar oke? Orang-orang di bawah mereka meringis sekali lagi. Mereka merasa kompetisi tahun ini benar-benar meriah dan penuh dengan pemandangan spektakuler. Seolah-olah ketiga orang itu telah menjadi tusuk sate dari manisan Houghton. Mungkinkah penampilan mereka lebih lucu dari saat ini? "Wanita bau, cepat lepaskan aku!" "Ekor kakek anjing akan segera dicabut olehmu." Anjing hitam besar itu menggonggong. Long Xiangyu secara alami mengabaikannya, terus mencengkeram ekornya. "Ada kotoran di ekorku, itu bukan sesuatu yang ingin kamu sentuh." Anjing hitam besar itu berteriak. Long Xiangyu tetap diam. Pada saat ini, Zi Chenfeng, kedua di dunia, dan Hong Ma semuanya naik hingga hanya beberapa meter di bawah mereka juga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka juga melompat dan meraih ekor anjing hitam besar itu. Karena ini situasinya sekarang, mereka juga bersikeras untuk naik ke batu emas raksasa apapun yang terjadi. K. Orang-orang di bawah mereka sudah kehilangan kata-kata. Ada beberapa tingkatan raja muda yang tergantung di ekor anjing hitam besar itu. Ini adalah pemandangan yang aneh namun lucu, tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya. Apakah orang-orang ini tingkatan raja yang benar-benar tertinggi? Semakin banyak orang menagih. Selain permaisuri Luan Xing dan Gu Daoi yang masih terkunci dalam pertempuran sengit tingkatan raja tertinggi yang tersisa semuanya menginginkan sebagian dari hadiah. Beberapa dari mereka tidak dapat menahan angin kencang yang bertiup melalui 30 meter terakhir. Namun ada beberapa yang masih berhasil menyerbu dan meraih ekor anjing hitam besar itu. Namun, ekor anjing hitam besar itu hanya memiliki panjang 2 kaki. Jadi bagaimana mungkin ia menjadi rumah bagi banyak orang? Tidak lama kemudian ekornya tertutup tangan. Karena itu, mereka yang datang kemudian semua mengalihkan perhatian mereka ke kedua kaki belakangnya. Dan setelah itu, kedua kaki belakangnya secara bertahap diubah menjadi tusuk sate dari Houghton manisan juga. Chapter 1458. Di mana Anda meraih? Setelah melihat ini, Ling Han sudah benar-benar kehilangan kata-kata. Ini adalah pemandangan yang aneh dan konyol. "Anjing sialan, cepat lepaskan aku. Aku akan memberimu sebagian dari hadiahku, oke?" kata Ling Han. "Jangan lepaskan!" Raja tingkatan yang tergantung pada anjing hitam besar itu berteriak serempak. Mereka tidak tahu hadiah apa yang ada di atas batu emas raksasa. Namun demikian, tidak ada dari mereka yang ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. "Berangkat, jangan lepaskan!" Ling Han dan Raja tingkatan memulai pertandingan berteriak satu sama lain. Saat itu, anjing hitam besar telah dibenci oleh semua orang. Dengan semua tingkatan raja ingin menginjak wajahnya setiap kali mereka melihatnya. Sekarang, bagaimanapun, dia tiba-tiba menjadi anugerah keselamatan mereka, dengan tidak satu pun dari mereka menunjukkan sedikit pun permusuhan terhadapnya lagi. Penonton semua terpesona oleh situasi aneh ini.
Hal-hal aneh akan terjadi setiap tahun, tetapi peristiwa aneh tahun ini benar-benar membawa segalanya ke level yang berbeda. Lagi pula, pernahkah mereka melihat sekelompok raja berjenjang menggantung di ekor dan kaki seekor anjing sebelumnya? Mereka sebelumnya seperti 3 tusuk sate manisan Houghton, namun saat ini, mereka dikemas begitu rapat sehingga tampak seperti sarang lebah. Ini lucu, terlalu lucu. Namun, meskipun tingkatan raja tahu bahwa mereka sedang ditertawakan oleh yang lain, tidak ada dari mereka yang mau melepaskan anjing hitam besar itu. Begitu mereka melepaskannya, mereka akan kehilangan kesempatan mereka untuk mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Mereka semua yakin bahwa ada sesuatu yang luar biasa tergeletak di atas batu emas raksasa itu. Jika mereka menaiki batu besar ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang sangat besar. Raja tingkatan semua mengerahkan kekuatan penuh mereka saat mereka bergantung pada ekor dan kaki anjing hitam besar itu. Sialan, anjing hitam besar itu meratap. Meskipun fisiknya jauh lebih kuat daripada tingkat kultivasinya, itu tidak sama dengan fisik Ling Han. Itu tidak akan tumbuh lebih kuat saat tingkat kultivasinya meningkat. Dia telah mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi sebelumnya. Namun untuk mempertahankan kekuatan hidupnya, dia tertidur lelap. Pada saat itu, level kultivasinya turun drastis. Namun, fisiknya tidak melemah. Dengan demikian, fisiknya tidak akan tumbuh lebih kuat sampai dia mendapatkan kembali tingkat kultivasi sebelumnya. Meski begitu, fisiknya masih sangat kuat saat ini. Namun, saat ini, ada terlalu banyak tingkatan raja yang tergantung di tubuhnya. Selain itu, peraturan lembah ini sangat aneh, sehingga setiap tingkatan raja seberat gunung. Jadi, seolah-olah ada hampir 2 lusin gunung yang menggantung di ekor dan kaki belakangnya. Bagaimana dia bisa menahan ini? Sakit sekali, wajah anjing hitam besar itu bengkok kesakitan. Bahkan, air mata mulai membasahi wajahnya. Giginya terbuka, dan lidahnya sesak di mulutnya. Sedikit hitam, lepaskan, kata Ling Han sungguh-sungguh. Jadilah anak yang baik, lepaskan. Dia harus menahan tawanya dengan paksa saat mengatakan ini. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka untuk melihat anjing tercela itu menderita di tangan orang lain. Ini sangat membuatnya senang. Jangan lepaskan, tingkatan raja lainnya semuanya berteriak serempak. Kenyataannya, Ling Han juga tidak bisa mengangkat beban begitu banyak orang. Jika ini dalam keadaan normal, mengangkatnya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun, ada peraturan khusus di sini, dan terlalu banyak orang yang bergantung pada anjing hitam besar itu. Karena itu, ia berjuang untuk tetap diam dan mencegah dirinya terseret. Karena itu, Ling Han memilih untuk diam saja. Di saat yang sama, dia juga mulai menceritakan lelucon kepada anjing hitam besar itu. Begitu anjing hitam besar itu melepaskannya, semua masalahnya akan terpecahkan secara alami. Bahkan ada juga beberapa orang pintar yang mencoba langsung menaiki bongkahan emas raksasa di atas bebatuan apung mereka. Namun, setelah kedatangan Ling Han di puncak, beberapa meter ruang terakhir telah ditutup. Terlepas dari lubang yang dibuat oleh anjing hitam besar itu, sudah tidak ada jalan lain untuk mencapai batu emas raksasa itu. Dengan kata lain, menggenggam anjing hitam besar itu adalah satu-satunya cara untuk naik. Wajah anjing hitam besar itu sudah menjadi merah bit. Hal ini terutama karena rasa sakit beberapa helai bulu telah lepas dari ekornya. Faktanya, ekornya sudah hampir botak. Kedua, ini karena lelucon Ling Han. Dia telah menggunakan kekuatan asal untuk menutup telinganya. Namun Ling Han menggunakan akal surgawi untuk secara langsung mengirimkan suaranya ke dalam pikirannya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan leluconnya. Selain itu, anjing hitam besar itu sangat mudah geli, jadi dia tidak bisa menahan tawa atas lelucon Ling Han. Ini sangat menyakitkan baginya. Dia terus menggigit kaki Ling Han, namun sudut mulutnya tanpa sadar melengkung ke atas. Ini adalah pemandangan dia tertawa. Namun, pada saat yang sama, air mata juga membasahi wajahnya. Ini adalah pemandangan rasa sakitnya. Jika disatukan, ini benar-benar pemandangan yang sangat aneh. Apa yang dulunya merupakan pertempuran antara tingkatan raja sekarang telah menjadi lelucon lengkap. Faktanya,
bahkan elit hebat dari Akademi Seni Bela Diri Star Sen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak yakin ekspresi apa yang harus dia pakai saat ini. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, seseorang akhirnya berhasil mencapai puncak. Mereka ditakdirkan untuk membuka pintu ke zaman keemasan baru budidaya. Namun, pemandangan di depan mereka, pada saat ini, tingkat raja lain berlari. Namun, dia langsung dikirim terbang oleh angin kencang. Meski begitu, batu apung miliknya memunculkan peristiwa penting. Batu apung miliknya memungkinkan tingkat raja lain untuk naik ke atas, meskipun tingkat raja ini segera dikalahkan oleh tingkat raja lain yang telah menunggu dengan getir untuk waktu yang lama. Ketika tingkat raja terakhir bangkit, dia juga dikalahkan oleh tingkat raja lain yang telah dengan getir menunggu lawan. Dengan kata lain, pendakian tingkat raja pertama telah memicu serangkaian pertempuran yang memungkinkan semua tingkatan raja di atasnya naik ke tingkat lain. Namun, biaya dari semua ini adalah semua tingkatan raja yang lebih rendah dikalahkan. Akhirnya, tingkat raja lain berhasil naik ke ketinggian hanya 6 meter di bawah Ling Han dan yang lainnya. Dia melompat dengan sekuat tenaga, meraih ke arah anjing hitam besar saat dia melakukannya. "Jangan naik," anjing hitam besar itu meratap kesakitan. Sudah tidak ada tempat tersisa untuk meraih ekor dan kakinya. Jadi, apa yang bisa dilakukan tingkat raja yang melompat ini? Mata tingkat raja melesat, akhirnya memutuskan pada hal kecil. Meski kecil, itu masih cukup besar untuk dia pegang. Dia tidak menunjukkan keraguan saat dia mengulurkan tangan dan dengan paksa meraihnya. Oh, ekspresi anjing hitam besar itu berubah drastis. Faktanya, ekspresinya begitu rumit bahkan kata-kata pun tidak akan bisa menggambarkannya sepenuhnya. Semua orang tercengang. Ini karena pada saat kepanikan belaka, tingkat raja telah benar-benar meraih teman kecil di antara kaki anjing hitam besar itu. Ada gunung yang menggantung kejantanan anjing hitam besar itu. Konsep macam apa ini? Bahkan dengan fisik menakjubkan dari anjing hitam besar, dia masih belum membuat area itu menjadi sangat kuat. Kakau dan leluhurmu, anjing hitam besar itu berteriak sambil terisak. Dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi melepaskan kaki Ling Han. Ledakan tingkat raja yang tergantung pada anjing hitam besar itu langsung jatuh bersamanya. Ini adalah pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Zi Qianfeng, Long Xiangyu, kedua di dunia. Semua tingkatan raja lainnya. Sialan, hahaha, para penonton di bawah semua meledak dengan tawa. Mereka akhirnya tidak bisa menahan tawa mereka lagi. Sementara itu, kaki Ling Han akhirnya bisa menginjak batu emas raksasa itu. Pada saat ini, dia akhirnya menyelesaikan pendakiannya. Weng, garis cahaya keemasan menyelimuti dia, dan tubuhnya langsung lenyap dari pandangan. Sementara itu, embun manis mulai turun dari langit dan bumi, memelihara semua pembudidaya yang saat ini berada di tahap kedua. Namun, tingkatan raja yang telah jatuh bersama anjing hitam besar itu semua kehilangan kesempatan ini. Kompetisi telah berakhir, dan bahkan permaisuri Luan Xing dan Gu Daoyi yang bertarung terpaksa menghentikan serangan mereka. Mereka tidak dapat mengatasi peraturan lembah ini, dan saat ini lebih merupakan waktu untuk menyerap berkah langit dan bumi. Jadi, mereka tahu bahwa mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah lagi. Mereka yang berada di tahap kedua semua duduk dan menyilangkan kaki mereka, menyalurkan teknik kultivasi mereka untuk menyerap sebanyak mungkin embun manis yang mereka bisa. Adapun mereka yang berada di bawah tahap kedua, mereka hanya bisa pergi dalam kepahitan dan kesal. Anjing hitam besar itu liar karena marah, dan dia dengan ganas berlari ke sana kemari dan mencoba menggigit semua orang di jalannya. Jika bukan karena orang-orang ini mencengkeramnya, dia pasti akan diseret ke batu emas raksasa oleh Ling Han. Selain itu, salah satu tingkatan raja benar-benar meraih intipnya. Kakek anjing akan menggigit kalian sampai mati. Dia menjadi anjing liar, mengejar dan menggigit semua orang yang dia lihat. Pada awalnya, semua tingkatan raja membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Lagi pula, merekalah yang salah. Namun,
Anjing hitam besar itu tidak menunjukkan pengekangan atau tanda-tanda berhenti, dan dengan demikian tindakannya akhirnya membuat marah tingkatan raja juga. Ngan, mereka juga tidak menerima keuntungan apapun, mereka juga sangat kesal. Tingkat raja secara bertahap mulai melakukan serangan balik. Ketika jumlah tingkatan raja yang melakukan serangan balik melebihi 10, anjing hitam besar itu akhirnya tidak dapat menahan serangan mereka. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Dia menjadi hama yang dibenci sekali lagi, seekor anjing yang dikejar dan dipukuli kemanapun dia pergi. Guk, 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 kakek anjing pasti akan kembali lagi. Setelah meneriakkan ini, anjing hitam besar itu berubah menjadi garis hitam yang melesat menjauh dari lembah Sunken Abyss. Raja tingkatan akhirnya berhenti mengejarnya. Anjing hitam besar ini sangat cepat dan gesit, dan mereka sama sekali tidak mampu mengejarnya. Setelah anjing hitam besar itu pergi, mereka semua menatap ke langit. Saat ini, batu emas raksasa itu memancarkan cahaya surgawi yang luar biasa dan menyilaukan. Ling Han, kesempatan besar apa yang dia terima? Chapter 1459. Peluang besar. Kesempatan besar apa yang akan saya terima? Ling Han juga sangat ingin tahu. Batu emas terus bersinar, dan Ling Han menemukan bahwa batu di bawah kakinya benar-benar meleleh. Seolah-olah itu menjadi air. Sementara itu, seolah-olah dia akan tenggelam ke dalam air ini. Selama proses ini, Ling Han bahkan mempertimbangkan untuk melarikan diri ke Menara Hitam. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Meskipun Sunken Abyss Valley terkenal sebagai tempat memperoleh peluang besar, Ling Han masih takut dengan bagaimana jika. Ling Han telah memasuki banyak situs kuno sebelumnya, dan kapan dia tidak menemukan kesempatan langka? Namun, peluang ini semua datang dengan sajian bencana. Ambil, misalnya, alam misteri langit iblis, tempat Kaisar Iblis Asura melarikan diri. Ada juga alam misteri laut surgawi, tempat dia bertemu dengan guru iblis Zhen Yi. Lalu ada alam misteri musim semi kuning, di mana dia hampir dikacaukan oleh Notion Les Sein. Memang, Ling Han memiliki kebiasaan untuk menemukan peluang langka yang disertai dengan bahaya yang dapat mengganggunya. Karena itu, dia tidak berani lengah saat ini. Tidak ada yang pernah mendaki puncak ini sebelumnya, jadi adalah kepentingan terbaiknya untuk tetap waspada dan waspada. Untungnya, dia tenggelam begitu saja ke dalam batu yang meleleh. Tidak ada bahaya lain yang menukik ke arahnya. Akhirnya, seluruh tubuhnya diselimuti oleh batu tersebut. Pada saat inilah dia muncul di tempat yang aneh. Tempat ini bertabur bintang, meskipun bintang-bintang ini jelas tidak nyata. Mereka tampaknya cukup dekat untuk disentuh, namun mereka juga tampak jauh di cakrawala pada saat yang bersamaan. Sementara itu, dia menginjak melalui kehampaan, meski rasanya seperti berjalan di tanah yang kokoh. Dia tidak merasakan kekosongan dan ketidakberdayaan. Anehnya, sebenarnya ada ruang independen di dalam batu emas raksasa itu. Ling Han terus maju, namun sekelilingnya tidak berubah, tidak peduli seberapa jauh dia berjalan. Dia masih dikelilingi oleh kehampaan dan banyak bintang. Di mana kesempatan besar saya? Oi, Ling Han berteriak. Apakah ada orang di sini? Setelah meneriakkan ini, bahkan dia ingin menertawakan kebodohannya sendiri. Iya. Namun pada saat ini, seseorang benar-benar menjawab pertanyaannya. Hati Ling Han tersentak, dan dia dengan sungguh-sungguh bertanya, siapa di sana? Seseorang yang sudah meninggal dalam waktu yang sangat lama, jawab suara itu. Heh. Ling Han tidak mudah diyakinkan oleh jawaban ini. Di zaman sekarang ini, terlalu banyak orang mati merangkak keluar dan berlarian kemana-mana. Bagaimana saya harus merujuk Anda, senior? Dia bertanya. Suara itu tersendat sejenak sebelum melanjutkan, saya dipanggil Huyu. Sekarang saya memikirkannya, saya adalah orang yang mati puluhan miliar tahun yang lalu. Lalu untuk alasan apa senior memanggilku ke tempat ini? Ling Han bertanya. Untuk memberimu kesempatan besar, Huyu menjawab. Ling Han tidak bingung, dan dia dengan tenang bertanya, berani aku bertanya, apakah ini kesempatan besar yang kamu bicarakan? Huyu menjawab dengan sebuah pertanyaan,
bertanya, "Bocah, tahukah kamu bahwa ada alam lain yang melampaui alam abadi?" Ling Han sedikit heran. Mungkinkah elit yang mati ini juga berasal dari alam surgawi? Ini sangat mungkin. Bagaimanapun, bahkan Star Sensei tidak dapat berbuat apa-apa tentang tempat ini. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pencipta tempat ini setidaknya setingkat Saint King. Setelah seseorang maju melewati level Saint King, mereka akan mencapai level Severing Mundane Tier. Namun, ini adalah tingkatan yang hanya bisa ada di alam surgawi. Alam surgawi? Ling Han menjawab sambil terkekeh. "Hah, Anda tahu tentang keberadaan alam surgawi? Mungkin Anda adalah keturunan dari suku yang diusir." Huyu tercengang, dan dia tidak bisa tidak bertanya tentang latar belakang Ling Han. Suku yang diusir, suku-suku dewa kuno adalah suku-suku yang dibuang. Suku tak berwajah dan suku sembilan ular semuanya memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Sementara itu, sangat mungkin Ding Ping dan Jiu Yao juga merupakan keturunan dari beberapa suku dewa kuno. Adapun Gu Daoyi, tidak diragukan lagi bahwa dia berasal dari alam surgawi. Sejujurnya, dia sebenarnya adalah salah satu leluhur suku dewa kuno, elit generasi pertama dari alam surgawi. Namun, suku dan garis keturunan yang kuat ini sebenarnya telah diusir dari alam surgawi. Ling Han tetap diam. Faktanya, dia hanya tahu sedikit tentang suku dewa kuno. Demikian pula, dia juga tidak tahu banyak tentang alam surgawi. Karena itu, pilihan terbaiknya secara alami adalah tetap diam. Semakin banyak dia berbicara, semakin besar kemungkinan dia akan membuat kesalahan. Huyu tidak menjadi curiga. Dia berkata, "Karena kamu mengetahui keberadaan alam surgawi, saya tidak perlu membuang waktu lagi untuk menjelaskan. Saya bisa memberi Anda harta langka dari alam surgawi serta teknik rahasia dari alam surgawi. Namun, sebagai gantinya, Anda perlu membantu saya membunuh seseorang." "Siapa yang kamu ingin aku bunuh?" Ling Han bertanya. "Mengapa Anda tidak menjelaskan lebih detail?" "Saya tidak memiliki kebiasaan sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah. Kecuali mereka pantas mati, saya lebih suka kehilangan warisan apapun yang ingin Anda berikan kepada saya." Bagaimanapun, menara hitam sudah menjadi harta langka paling kuat di alam surga, salah satu yang paling kuat, paling tidak. Dengan demikian, Ling Han tidak terlalu serakah dalam hal apa yang disebut harta langka alam surgawi. Dia tidak akan meninggalkan prinsipnya dan membungkuk di bawah intinya sendiri untuk mendapatkan harta langka ini. Hahaha, Huyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, sangat baik, saya sangat menyukai orang-orang yang berprinsip. Karena ini masalahnya, izinkan saya menceritakan sebuah kisah." Dia berhenti sejenak sebelum mulai menceritakan kisahnya. "Saya anggota terakhir dari Hu Clan. 10 miliar tahun yang lalu waktu spesifik telah menjadi kabur keresahan besar melanda seluruh alam surgawi. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk beberapa kekuatan paling kuat, semuanya tunduk pada bencana eksistensial. Semuanya diusir dari alam surgawi. Meskipun Hu Clan saya tidak dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat pertama dari alam surgawi, itu masih cukup kuat untuk dianggap sebagai kekuatan regional yang perkasa. Ada Grand Elder tingkat duniawi yang putus di klan saya. Selain itu, klan saya juga telah mendapatkan harta karun langka sebelumnya. Namun, setelah penyelidikan selama bertahun-tahun, kami masih tidak dapat menentukan penggunaan harta karun langka ini. Selama periode kerusuhan besar, Hu Clan dengan bijak memilih untuk melindungi dirinya sendiri, tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, salah satu klan..." Suara Huyu tiba-tiba menjadi dingin, dan seolah-olah dia mengertakkan gigi karena marah. "Mereka dengan jahat menargetkan dan mencoreng nama Huyu saya, mengklaim bahwa kami adalah pendukung kerusuhan besar. Akibatnya, elit tertinggi turun untuk membantai seluruh Hu Clan. Yang diinginkan klan itu adalah harta langka yang klan saya dapatkan. Mereka telah menjadi teman dekat klan kami sebelumnya. Namun ketika pertahanan kami melemah, mereka tiba-tiba berbalik untuk menusuk kami dari belakang. Saya hanya bisa lolos dari kematian karena saya telah keluar bertualang dan berlatih pada saat itu. Setelah mengetahui berita ini, saya segera kembali ke tanah leluhur untuk mengambil harta langka itu."
Meskipun klan itu mencari berkali-kali, mereka sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan harta karun langka itu. Namun, mereka terus mengawasi, akhirnya menemukan keberadaanku. Mereka kemudian mengalihkan perhatian mereka ke saya, mulai memburu saya tanpa henti. Membawa harta langka bersamaku, aku akhirnya melarikan diri dari alam surgawi. Namun, saya terluka parah selama proses ini, dan saya akhirnya menyerah pada luka saya. Namun, gumpalan jiwa saya yang rusak benar-benar menyatu dengan harta langka itu. Baru pada saat itulah saya akhirnya menemukan kegunaan sebenarnya dari harta karun langka itu. Sayang sekali, itu sudah terlambat. Dengan dukungan harta langka ini, gumpalan jiwa saya yang rusak mampu bertahan dari generasi ke generasi. Aku hidup tanpa alasan lain selain untuk mencari keajaiban tertinggi. Seseorang yang suatu hari bisa memasuki alam surgawi dan membalas dendam untuk Huklenku. Suara Huyu menjadi melengking, dan jelas bahwa dia dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas. Setelah mendengarkan ceritanya, terlihat jelas bahwa dia memang sangat menderita. Ling Han merenungkan hal ini sejenak sebelum berkata, maka lembah Sun Ken Abyss ini seharusnya benar-benar disebut lembah ketidakadilan yang dalam. Memang benar begitu, jawab Huyu. Saya hanya bisa menyalurkan kekuatan dari harta langka dan mengubah lingkungan langit dan bumi di daerah ini. Melakukan hal itu memungkinkan saya untuk menarik generasi demi generasi keajaiban ke tempat ini. Sekarang, setelah bertahun-tahun, kandidat yang cocok akhirnya muncul di hadapanku. Saya tidak meminta Anda untuk membunuh semua musuh klan Hu, hanya pemimpin pengkhianatan mereka. Bersumpah kepada Dao Langit dan Bumi bahwa Anda pasti akan menyelesaikan tugas ini. Setelah mengambil sumpah ini, aku akan memberimu harta langka dan juga mengajarimu teknik pamungkas dari Hu Clan. Jika semuanya seperti yang dikatakan senior, saya pasti akan membalas dendam untuk klan Hu ketika saya memasuki alam surgawi dan menjadi cukup kuat. Ling Han mengangkat tangannya dan menyelesaikan sumpah Dao. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin serius mengambil sumpah Dao. Ini karena elit yang kuat sudah bisa membangkitkan peraturan langit dan bumi. Dengan kata lain, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh mata di langit. Sangat baik, Huyu berkata sambil tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah bisa melihat musuh bebuyutannya dilenyapkan menjadi abu. Chapter 1460. 9 Langit Api, musuh bebuyutan Hu Clan adalah klan Ding Kota Bulan Gelap. Huyu mengertakkan gigi saat dia mengatakan ini, suaranya dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Apa? Klan Ding? Hati Ling Han bergetar. Mungkinkah ini Ding Yaolongs dan Ding Zizens Ding Clan? Dia tidak punya waktu untuk bertanya, karena Huyu telah menyalurkan harta langka itu dan mulai menyalurkannya ke arahnya. Ini adalah api 9 surga, dan disegel di dalam batu emas ini. Kekuatan eksternal tidak dapat menghancurkan batu ini. Ini adalah harta karun langka yang diperoleh Hu Clan dari situs sejarah kuno. Ada 100 jenis api asal di alam abadi, namun pada intinya, api ini semuanya diturunkan dari 9 jenis api dari alam surgawi. 9 api ini disebut 9 api leluhur agung. Dan ini adalah nenek moyang dari semua api di dunia. 9 api surga adalah salah satu dari api leluhur ini. Tentu saja, nyala api di sini hanyalah nyala api muda dari 9 api surga. Ia baru saja lahir, dan karenanya tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Selain itu telah disegel ke Sunstone ini oleh elit besar kuno. Saya akan menyempurnakannya ke dalam tubuh Anda sekarang. Ketika Anda berhasil memurnikan api muda ini sepenuhnya dan mengubahnya menjadi nyala api sumber Anda, gumpalan 9 api surga ini pada akhirnya akan tumbuh menjadi nyala api leluhur. Pada saat itu, Anda akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Sungguh memalukan bahwa jiwa saya yang rusak hanya bisa memasuki Sunstone ini setelah kematian saya. Baru pada saat itulah saya akhirnya berhasil mempelajari kekuatannya. Tetap fokus dan bekerja sama dengan saya. 9 api langit ini adalah api leluhur, dan masih memiliki kekuatan yang dalam meskipun itu hanya nyala api muda, dan meskipun disegel di dalam batu matahari. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dibakar menjadi abu. F***.
Huyu masih berbicara, namun dia tiba-tiba terkejut sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa tidak mengutuk. Dia tidak bisa menahan diri. Bagaimanapun, pemandangan di depannya terlalu mencengangkan. 9 surga api diserap dan disempurnakan dengan santai oleh Ling Han, secara bertahap menyatu ke dalam kekuatan hidupnya ke dalam bagian yang mewakili api. Ini terlalu santai, ini terlalu mulus. Dalam perkiraan Huyu, Ling Han seharusnya membutuhkan setidaknya 1.000.000 tahun untuk sepenuhnya menyempurnakan 9 langit api. Ini adalah api leluhur. Bagaimanapun juga, sesuatu yang bahkan tokoh-tokoh hebat dari alam surgawi akan memperebutkan. Mengapa saat ini begitu lembut dan patuh? Sedikit yang dia tahu bahwa Ling Han sudah melemahkan tubuhnya di dalam api abadi yang disediakan oleh menara hitam berkali-kali. Faktanya, dia sudah sangat menguasai tubuhnya sehingga dia menguasai teknik rahasia, Rising from the Ashes. Saat ini, Huyu menyuruhnya untuk memperbaiki api abadi, api leluhur. Namun, pada kenyataannya, kekuatan api ini jauh lebih rendah daripada kekuatan api Phoenix abadi. Karena itu, kesulitan apa yang akan dihadapi Ling Han saat memperbaikinya? Pola surgawi yang tak terhitung jumlahnya terwujud di seluruh tubuh Ling Han. Pola rumit mereka jauh melampaui teknik lain yang telah ia kuasai. Faktanya, ini bukanlah pola surgawi, tetapi pola surgawi. Ledakan api yang membakar meledak dari tubuh Ling Han, berubah menjadi banyak Phoenix abadi. Di bawah rangsangan api leluhur, pemahamannya tentang teknik rahasianya, Rising from the Ashes, saat ini berkembang pesat. Dulu, dia hanya bisa bangkit dari abu sekali. Setelah itu, dia perlu menghabiskan waktu lama untuk memulihkan kekuatan-kekuatan hidupnya sebelum dia bisa menggunakan teknik rahasia lagi. Namun, mengikuti kemajuan pesatnya, dia sekarang melihat potensi untuk mengaktifkan Rising from the Ashes 2 kali berturut-turut, bahkan mungkin 3 kali. Tentu saja, saat ini masih terlalu dini baginya untuk mencapai ini. Saat ini, dia sedang berusaha untuk dapat menggunakan Rising from the Ashes 2 kali berturut-turut. Bagaimanapun, dia baru saja menemukan potensi ini. Apakah saya menemukan orang aneh? Huyu bergumam pada dirinya sendiri. Bakat Ling Han begitu hebat sehingga dia bisa dianggap sebagai keajaiban terbaik, bahkan di alam surgawi. Secara umum, hanya putra sejati dan putri sejati dari sekte terkemuka yang dapat menunjukkan bakat yang luar biasa. Faktanya, keajaiban ini bahkan mungkin tidak memberinya sedikit pun perhatian, bahkan jika dia mengambil seluruh kekayaan Hu Clan. Tentu saja, ini dalam kondisi bahwa dia tidak mengungkapkan api 9 surga. Namun, di dunia yang terbelakang dan primitif ini, sebenarnya ada keajaiban yang sama berbakatnya dengan putra sejati dan putri sejati dari alam surgawi. Ini sangat mencengangkannya. Pada saat yang sama, hal itu juga sangat membuatnya senang. Klan Hu akhirnya bisa membalas dendam. Pada kenyataannya, dia sebenarnya lebih ingin melihat Gu Daoyi meraih kemenangan. Bagaimanapun, ini adalah janin surgawi yang tidak lebih lemah dari keajaiban alam surgawi manapun. Namun, sayang sekali Gu Daoyi tidak berhasil mencapai puncak. Sekarang, bagaimanapun, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ling Han tidak lebih lemah dari Gu Daoyi. Aku akan mengajarimu teknik pamungkas Hu Clan saat kamu memperbaiki 9 surga api, kata Hu Yu dengan gembira. Saya akan menanamkannya ke dalam pikiran Anda sehingga Anda perlahan dapat memahaminya di masa depan. Mengenai balas dendam kami, ini bukanlah masalah yang mendesak. Lebih baik Anda bertindak setelah mendapatkan rencana yang sesuai. Meskipun klan Ding bukanlah klan besar di alam surgawi, dengan para tetua tingkat duniawi yang memutus menjadi elit mereka yang paling kuat, masih ada jurang yang tidak dapat diatasi antara makhluk surgawi dan makhluk abadi. Bahkan jika Anda adalah seorang jenius tertinggi, masih sangat sulit untuk mengalahkan para tetua agung itu. Selain itu, klan Ding memiliki elit pada pemutusan keempat dari tingkat duniawi yang memisahkan. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Seolah-olah dia takut Ling Han tidak mengerti, dia terus menjelaskan konsep ini, berkata, Celestial berbeda dari manusia atau makhluk abadi. Untuk mencapai tingkat celestial, seseorang harus memutuskan semua keinginan duniawi dan duniawi mereka. Tebasan pertama memotong langit, bumi kedua, cinta ketiga,
dan karma keempat. Setelah memutuskan hal-hal duniawi ini, seseorang secara alami akan menjadi makhluk dengan sendirinya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi surga dan bumi mereka sendiri. Setelah berhasil dalam tebasan pertama, seseorang akan maju ke tingkat ekstrim terendah dari tingkat mundane Severing. Elit semacam itu juga disebut sebagai tetua agung pesangon pertama. Klanding memiliki Grand Elder pemutusan hubungan kerja keempat, dan ini sesuai dengan kultivasi pada tingkat yang sempurna dari tingkat duniawi yang memisahkan. Ini adalah orang tua aneh yang telah berkultivasi untuk surga yang tahu berapa tahun. Sebelum Anda memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan mereka, Anda pasti tidak dapat mengungkapkan identitas Anda. Jika tidak, Anda akan menempatkan diri Anda dalam bahaya yang berbahaya. Ling Han tidak dapat berbicara saat ini, dan pikirannya lebih banyak berenang dengan segala macam simbol mistik. Ini adalah simbol teknik pamungkas Hu Clan. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menggunakan akal divine untuk berkomunikasi. Yang bisa dia lakukan hanyalah diam dan mendengarkan. Teknik evolusi hebat, kegelapan malam terpenting, pedang hujan pencuci duniawi, kehancuran naga asal kesedihan gelap, Song of the Ages, teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam pikiran Ling Han. Namun, tidak semuanya adalah teknik rahasia tingkat celestial. Klan Hu hanya berada di level yang sama dengan Klan Ding, dengan keduanya adalah pasukan tingkat duniawi yang memutuskan. Dengan demikian, hanya sejumlah kecil dari teknik mereka yang merupakan teknik rahasia tingkat celestial. Teknik yang tersisa adalah semua teknik rahasia tingkat kejadian. Namun, salah satu teknik surgawi membuat Ling Han sangat tercengang. Faktanya, teknik rahasia ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ini memang klan Ding dari Ding Zizhen dan Ding Yaolong. Song of the Ages. Bukan Tide of the Ages, tapi Song of the Ages. Namun, pasti ada hubungan intim antara dua teknik surgawi ini. Selain itu, salah satu simbol mistik menyebabkan Ling Han merasakan keakraban yang kuat. Jika dia memahami simbol ini di bawah pohon reinkarnasi, dia akan dapat sepenuhnya memahaminya setelah memahaminya selama 100 tahun secara real time. Teknik surgawi ini lebih kuat. The Tide of the Ages hanya memiliki satu kemampuan untuk menua serangan lawan. Namun, Song of the Ages bisa melakukan lebih dari itu. Itu bisa membalikkan perjalanan waktu, memungkinkan seseorang untuk melihat ke masa lalu. Faktanya, kemampuan ini bahkan memungkinkan seseorang untuk memprediksi masa depan. Ini adalah versi lengkap dari teknik surgawi. Klan Ding kemungkinan besar telah menyerbu Klan Hu dan memperoleh salinan teknik surgawi ini. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, teknik surgawi ini akhirnya menjadi warisan garis keturunan dari Klan Ding gelombang zaman. Ini juga mengungkapkan bahwa Ding Zizhen kemungkinan besar telah meninggal jauh setelah penghancuran Hu Clan. Teknik surgawi yang kuat dapat digabungkan ke dalam garis keturunan seseorang dan diturunkan ke generasi mendatang. Namun, setelah penghancuran Klan Hu, Song of the Ages akhirnya menjadi teknik pamungkas Klan Ding. Ini benar-benar putaran takdir yang akan membuat seseorang menghela nafas dengan belas kasihan. 9 api langit berakar di dalam tubuh Ling Han, menjadi sumber nyala api. Selama proses ini, kultivasinya juga meningkat secara alami. Ini karena nyala api leluhur terlalu kuat dan tingkat tinggi. Meski hanya menyatu dengan Ling Han, itu tetap memberinya manfaat yang tak terbatas dan tak terukur. Sedangkan di dunia luar, tingkatan raja di tingkat kedua masih bermandikan embun manis dan berkah surga dan bumi. Faktanya, berkah langit dan bumi ini dianugerahkan oleh Sunstone. Ini adalah harta langka alam surgawi, jadi bahkan sedikit pun kekuatannya sudah cukup untuk membawa manfaat besar bagi para pembudidaya alam abadi dan memungkinkan mereka menjalani transformasi yang menakjubkan. Sudah setengah bulan, kenapa masih belum selesai? Dulu, itu akan berakhir setelah maksimal 10 hari. Mungkinkah karena seseorang menaiki batu emas raksasa itu? Orang-orang ini sangat beruntung. Beberapa orang juga sangat disayangkan. Orang-orang yang sangat malang secara alami termasuk Zi Qianfeng, Long Xiangyu, kedua di dunia, dan peringkat 3 tingkatan raja lainnya. Berbeda sekali dengan mereka,
Gu Daoyi dapat menerima berkah langit dan bumi karena ia telah dikurung dalam pertempuran sengit dengan permaisuri Luan Xing pada saat itu. Janin surgawinya sangat misterius, dan seolah-olah dia akan melayang pergi bersama angin dan langsung naik ke alam surgawi. 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Berkah langit dan bumi terus menghujani keajaiban di tahap kedua lembah. Faktanya, peristiwa misterius ini bahkan membuat heran seorang suci, yang secara pribadi melakukan perjalanan untuk memeriksa situasinya. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang dilakukan pada keajaiban dia meninggalkan lembah Sunken Abyss. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Waktu perlahan berlalu. Kebanyakan orang sudah pergi, namun keterkejutan mereka masih belum mereda. Berkat langit dan bumi kali ini terlalu mencengangkan. Mereka yang telah mencapai tahap kedua kompetisi ditakdirkan untuk melambung jauh di atas semua keajaiban lainnya. Ini sudah terjadi dengan keajaiban di tahap kedua, jadi bagaimana dengan Ling Han? Bersambung ke chapter 1461. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.